Tempat tinggal yang disewa Su Fang adalah yang terbaik di kamar dagang kota Wudao. Su Fang terutama menghargai formasi krono di dalam tempat tinggal yang mempercepat waktu sebanyak 30 kali lipat. Seleksi Dewa Jiuxuan akan segera dimulai dan Su Fang ingin memanfaatkan waktu yang terbatas untuk menerobos ke alam atas Dao Lord. Sekarang kamar dagang telah meminta Su Fang untuk pindah tempat tinggal, bagaimana Su Fang bisa menyetujuinya dengan mudah? Sebuah suara dingin datang dari dalam tempat tinggalnya, apa? Apakah saya tidak membayar sewa yang cukup kepada kamar dagang? Atau karena terlalu banyak orang di kota Wudao dan kamar dagang ingin menaikkan harga sewa? Berapa banyak yang Anda inginkan? Katakan padaku, aku, Su Fang, masih mampu membelinya. Su Fang tidak kekurangan uang sekarang. Su Fang telah menjarah kota pembantaian kedua di Lembah Darah dan sekarang menguasai kota Fangtian. Ada situs penyempurnaan alkimia dan artefak di kota. Kini setelah seleksi Dewa Jiuxuan akan segera dimulai, para kultivator telah berkumpul di hutan belantara yang terbengkalai surga. Ini tetap saja Su Fang tidak ingin diganggu. Jika dia mau, dia secara pribadi bisa menyempurnakan pil darah bergaris perak. Mereka yang berpartisipasi dalam seleksi Dewa Jiuxuan akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Dengan status Su Fang saat ini, bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Eselon atas kamar dagang berkata dengan nada meminta maaf, Su Fang pasti bercanda. Sekalipun kamar dagang ingin menaikkan harga, beraninya kami menaikkan harga Su Fangda. Lalu mengapa kamu ingin aku mengubah tempat tinggalku? Itu adalah tuan muda dari Zhong Xuan. Dia memiliki latar belakang yang bagus dan menyukai tempat tinggal Su Fangda. Dia bersedia membayar harga 2 kali lipat sebagai kompensasi. Nada suara Su Fang langsung berubah menjadi tidak senang. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, jadi karena statusku sebagai Su Fang maka aku tidak punya hak untuk tinggal di tempat tinggal ini, bukan? Eselon atas dengan cepat berkata, kami tidak akan berani. Hanya saja, Tuan Muda Ye Feibai berasal dari 5 keluarga dewa wilayah ilahi Suan Tengah. Identitasnya luar biasa. Dia datang ke Dongsuan untuk bermain dan tidak bisa kembali ke Zhongsuan untuk berpartisipasi dalam seleksi surgawi Jiuxuan, jadi dia berencana untuk memasuki Lembah Darah. Tanpa menunggu eselon atas kamar dagang selesai berbicara, Su Fang berkata dengan dingin, maaf, bahkan jika yang mulia musim semi dan musim gugur datang, saya tidak akan mengubah tempat tinggal saya. Eksekutif kamar dagang tidak punya pilihan selain pergi karena malu. Di dalam kamar dagang, ada ruang pribadi yang digunakan untuk menjamu para VIP. Itu adalah seorang pemuda berkulit putih yang baru berusia 18 atau 19 tahun. Dia memiliki wajah ramping dan tampan serta 2 alis seperti pedang. Matanya tajam dan galak, dan selalu ada bekas senyuman nakal di sudut mulutnya. Seorang pemuda duduk di hadapan pemuda berpakaian putih itu. Itu adalah Dong Xuan Jun. Di belakang pemuda berpakaian putih itu berdiri seorang lelaki tua biasa berambut merah. Namun, aura lelaki tua itu sangat halus, seolah-olah dia telah menyatu dengan ruang di sekitarnya. Dia sebenarnya adalah seorang ahli tak tertandingi yang telah melampaui ranah Dao Lord, dan setidaknya dia adalah seorang penguasa sektor. Orang tua yang begitu kuat sebenarnya mengikuti di belakang pemuda berpakaian putih itu seperti seorang pengikut. Terlihat identitas pemuda berpakaian putih itu memang menggemparkan. Saat dia sedang berbicara dengan Dong Xuan Jun, pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba mengangkat alisnya yang seperti pedang. Dong Xuan Jun berkata dengan heran, Tuan Muda Ye, ada apa? Bibir pemuda berpakaian putih itu membentuk senyuman dingin. Aku tidak menyangka bahwa di wilayah terpencil yang tertinggal di surga, masih ada orang yang tidak menatapku. Su Fang, menarik. Ekspresi sombong yang sangat tidak jelas terlihat di mata Dong Xuan Jun yang dalam. Dia berkata, Su Fang berpikir bahwa mereka telah berkontribusi dalam menghentikan invasi ras asing, dan mereka bahkan tidak peduli pada Tuan Hong Daoyuan dari tahap takdir surga. Tuan Muda Ye Feibai berasal dari klan Ye tertinggi dari klan Ye. Alam mendalam tengah. Bagaimana katak di dasar sumur seperti Su Fang tahu tentang reputasi klan Ye? Ye Feibai mendengus dan berkata, Su Fang. Itu hanya sebuah tempat tinggal. Saya tidak peduli tentang itu. Saya memiliki tempat tinggal bergerak. Bagaimana tempat tinggal kamar dagang dibandingkan dengan itu? Saya hanya ingin tempat tinggal itu untuk menenangkan orang-orang di bawah. Karena Su Fang tidak mau menyerah, lupakan saja. Dong Xuan Jun sangat kecewa, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tersenyum dan memuji, Tuan Muda Ye Feibai sangat murah hati. Tidak heran Anda berasal dari klan Ye mendalam tengah. Ye Feibai melirik Dong Xuan Jun dan tersenyum arogan. Dong Xuan Jun, aku tahu kamu telah digagalkan oleh Su Fang. Kamu hanya ingin menggunakan aku untuk membantumu melampiaskan amarahmu. Dong Xuan Jun tersenyum malu. Dia tidak menyangka Ye Feibai begitu cerdik. Dia bisa melihat pikirannya secara sekilas. Ye Feibai kemudian mengangguk dan berkata, namun, jika kita bisa bertemu di Lembah Darah, Tuan Muda ini ingin melihat orang seperti apa Su Fang, yang dipuji ke surga oleh para penggarap dari daerah sunyi yang terlantar surga, adalah
Pada saat yang sama, saya dapat membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Dongsuan Jun sangat gembira. Dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih. Terima kasih, Tuan Muda Ye. 100 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Paviliun Surga Mendalam Timur tidak hanya mengumumkan aturan rincin babak penyisihan, tetapi juga mengumumkan hadiah bagi para pembudidaya yang lolos babak penyisihan. Mereka yang lolos babak penyisihan dan memasuki babak elit akan menerima hadiah besar dan perhatian dari kekuatan besar. Mereka yang berprestasi luar biasa akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Namun, penghargaan ini hanya untuk petani biasa. Mereka tidak terlalu menarik bagi para murid dari kekuatan besar. Su Fang juga tidak akan peduli dengan imbalan ini. Di langit di atas kota Daoles, para ahli paviliun surga menciptakan gulungan sepanjang 1000 mil. Itu adalah daftar dewa terpilih yang digunakan untuk mengumumkan hasil para peserta. Bagi para kultivator biasa, jika mereka dapat muncul di daftar dewa terpilih, meskipun itu hanya sekilas, itu sudah cukup untuk mereka banggakan selama sisa hidup mereka. Babak penyisihan dewa pilihan Jiuxuan dimulai sekarang. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam babak penyisihan, aktifkan token dewa pilihan Anda dan masuk ke lembah darah. Saya harap Anda semua beruntung sebelumnya. Suara ahli paviliun surga mendalam timur, Tuo Qianji, bergema di seluruh hutan belantara surga yang terbengkalai. Astaga, astaga. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya memasuki lembah darah dari berbagai tempat di hutan belantara yang tertinggal surga setelah mengaktifkan token dewa pilihan mereka. Ada juga beberapa kultivator, terutama mereka yang percaya diri dengan kekuatannya, yang tidak terburu-buru memasuki lembah darah. Mereka berencana menunggu sampai babak penyisihan di lembah darah telah berkembang sampai batas tertentu sebelum memasuki lembah darah. Ada juga beberapa penggarap yang tidak bisa mencapai hutan belantara yang tertinggal surga karena perjalanan yang jauh. Selama mereka memasuki lembah darah sebelum babak penyisihan berakhir, hasilnya akan tetap diakui. Su Fang duduk bersila di gua tempat tinggalnya dan berkultivasi. Dia tidak peduli dengan babak penyisihan. Tiba-tiba gelombang. Su Fang, yang sedang duduk bersila di Time Array, tiba-tiba mengangkat alisnya. Aura ganas melintas di matanya saat dia dengan cepat melewati barisan dan terbang keluar dari gua tempat tinggalnya. Suara mendesing. Sebuah pikiran melintas dan berubah menjadi bayangan Qin Heng. Qin Heng telah melindungi Xuan Xin dan bepergian ke tempat lain di hutan belantara yang tertinggal surga. Sekarang setelah dia tiba-tiba kembali, pemikiran ini tampak sangat kabur. Dia hampir tidak bisa mempertahankan bentuk manusianya. Su Fang berteriak, apa yang terjadi? Bayangan yang terbentuk dari pikiran Qin Heng berkata dengan mendesak, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya bertemu dengan seorang ahli dalam perjalanan kembali ke kota Daoles. 3 bawahannya meninggal. Nyonya sekarang terjebak. Di mana dia? Siapa yang melakukannya? Hati Su Fang tiba-tiba tenggelam. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada yang bisa terjadi pada Xuan Xin di hutan belantara yang terbengkalai surga dan dengan seorang ahli yang menemaninya. Dia tidak menyangka sesuatu benar-benar terjadi. Bisa dikatakan ini adalah bencana yang tidak terduga. Itu tidak jauh dari kota Daoles. Saya tidak tahu dari mana ahli yang menyerangnya berasal. Saya ingin melihat siapa yang berani menyerang rekan Dao saya di hutan belantara yang tertinggal surga. Hati Su Fang terbakar amarah. Kemudian dia menggunakan teknik Burning Light Escape dan bergegas keluar dari kota Daoles. Setelah setengah jam, Su Fang tiba di kehampaan di luar kota Daoles. Dia memusatkan perhatian padanya. Sebuah kapal raksasa yang panjangnya ribuan kaki mengambang di kehampaan. Itu memancarkan aura mengejutkan dari Xuan Bao. Xuan Guang yang mempesona bersinar sejauh ribuan mil. Mustahil untuk tidak menarik perhatian. Kapal terbang Xuan Bao ini adalah Xuan Bao tingkat raja yang melampaui puncak tingkat tertinggi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Bahkan jika seorang kultivator biasa memiliki Xuan Bao seperti itu, mereka tidak dapat menanggung konsumsi energi yang sangat mengejutkan yang diperlukan untuk mengoperasikan kapal terbang tersebut. Pikiran Qin Heng mentransmisikan roh primordialnya kepada Su Fang, Tuan, ini kapal terbang. Saat kami melindungi Nyonya, orang-orang di kapal terbang menemukan naga leluhur. Mereka tiba-tiba menekan naga leluhur dan berkata bahwa mereka ingin menggunakannya sebagai tunggangan. Saya melaporkan nama guru. Siapa sangka kapal terbang itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan suci sebuah formasi dan menjebak kita di dalam formasi tersebut. Saya cukup beruntung bisa keluar dari belenggu dan bisa melarikan diri untuk melapor kepada guru. Su Fang berkata, sepertinya orang-orang di kapal terbang itu ada di sini untukku. Terlebih lagi, menurut kekuatan ilahi dari formasi kapal terbang itu, alasan mengapa pikiranmu bisa lepas dari belenggu bukanlah karena keberuntungan. Orang-orang di kapal terbang itu sengaja membiarkanmu melarikan diri. Qin Heng terkejut. Mungkinkah mereka dengan sengaja memikat guru ke sini? Siapakah para penggarap ini yang begitu sombong? Tidak peduli siapa mereka, aku tidak akan membiarkan mereka menjadi sombong di hutan belantara yang tertinggal surga. Aku,
Su Fang, tidak akan pernah melepaskan mereka karena membunuh bawahanku dan menyerang rekan daoku. Su Fang hendak menyerang kapal terbang itu dengan niat membunuh yang kuat. Tiba-tiba, Suan Guang di kapal surgawi bersinar. Lebih dari 10 angka tersapu oleh Suan Guang. Di antara mereka, ada 3 orang wanita. Mereka adalah Suan Xin, Zhong Diyun, dan Qiyu Suiking. Yang lainnya adalah kultivator yang dikirim Su Fang untuk melindungi Suan Xin. Tubuh asli Qin Heng juga hadir. Namun, naga leluhur dan 3 bawahan lainnya tidak terlihat. Sosok Su Fang melintas dan dengan cepat tiba di depan Suan Xin. Kill 11. Melihat Suan Xin, Su Fang tidak bisa menahan amarah di hatinya. Suan Xin tampaknya tidak terluka. Namun, topeng giok putih di wajahnya telah menghilang. Pada bagian wajah yang terungkap, terdapat tambahan pola daun hitam di antara alisnya. Itu sangat aneh dan jelek, benar-benar menghancurkan kecantikan Suan Xin yang tiada taranya. Su Fang. Melihat Su Fang, Suan Xin yang memiliki hati dao yang kuat, juga memiliki mata merah. Wajahku. Su Fang merasakannya. Alisnya langsung terangkat seperti pedang. Ternyata pola daun hitam di wajah Suan Xin merupakan jejak yang sangat kuat. Sangat sulit untuk menghapusnya. Dengan kata lain, itu setara dengan Suan Xin yang dirusak. Bagaimana mungkin Su Fang tidak marah? Su Fang tidak menanyakan apa yang terjadi. Jika seseorang berani mempermalukan Suan Xin, dia akan membunuh mereka. Tidak perlu mengetahui alasannya. Lebih dari 100 mil jauhnya dari kapal terbang, Su Fang berdiri di udara dan berkata dengan suara penuh niat membunuh, siapapun yang ingin melihatku, Su Fang, bisa langsung pergi ke kota Wudao untuk menemukanku. Kenapa kamu menargetkan keluargaku? 2812. Kamu Fei Bai. Su Fang tertegun sejenak sebelum teringat bahwa Tuan Muda Ye Fei Bai dari salah satu dari 5 suku Dewa Suan Tengah pernah ingin menyewa kediaman gua yang dia tinggali saat ini, tetapi dia ditolak. Kebetulan sekali. Suara Ye Fei Bai melanjutkan, Tuan Muda ini datang ke Dong Suan untuk tur kali ini. Saya sudah lama mendengar bahwa domain ilahi Suan Timur telah menghasilkan seorang jenius yang luar biasa, jadi saya ingin bertemu dengan Anda. Secara kebetulan, naga dewa di bawah komando Anda sangatlah luar biasa, jadi Tuan Muda ini menangkapnya sebagai tunggangan dan membawa Anda ke sini untuk melihat betapa luar biasanya diri Anda. Mata Su Fang yang dalam dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, Ye Fei Bai, tanda di wajah rekan daoku, apakah itu juga ulahmu? Itu benar. Orang terkenal ini melihat bahwa rekan daomu memiliki kecantikan yang tiada taraf, tapi dia hanyalah dewa palsu. Bagaimana mungkin dewa palsu layak mendapatkan kecantikan seperti itu? Sebaiknya aku menghancurkannya. Suara ringan Ye Fei Bai datang dari dalam pesawat. Kemudian, dia tersenyum bangga, tanda di wajah rekan daomu ditinggalkan oleh keahlian utama Tuan Muda ini, Blackwood Palm. Bahkan jika dia mati, itu tidak dapat dihapus. Saya ingin tahu apakah Anda masih akan memperlakukannya sebagai pendamping dao Anda setelah dia berubah dari kecantikan tiada taraf menjadi monster jelek. Mata Su Fang semakin dingin, tidak ada permusuhan di antara kita, mengapa kamu melakukan ini? Anda berasal dari suku budidaya dewa di wilayah ilahi Suan Tengah. Apakah kamu membalas dendam padaku karena aku tidak menyerahkan tempat tinggal guaku? Bukan itu masalahnya. Tuan Muda ini murah hati, aku tidak akan membalas dendam padamu untuk masalah sekecil ini. Tuan Muda ini hanya memberi Anda pelajaran, untuk memberitahu Anda bahwa semut harus memiliki kesadaran terhadap semut. Penyelamat umat manusia. Haha, Tuan Muda ini tidak suka kalau saya mendengarnya. Selain itu, Tuan Muda ini datang ke Dong Suan kali ini karena saya berhutang budi kepada teman Tiange, jadi saya memberi Anda pelajaran atas nama teman itu. Dong Suan Jun. Su Fang langsung mengerti. Suara Ye Fei Bai terdengar melalui penghalang pesawat, Tuan Muda ini akan memasuki lembah darah untuk berlatih. Saya tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan semut seperti Anda. Tuan Muda ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, dan saya tidak punya waktu. Enyahlah. Kamu tidak ingin membunuh siapapun, tapi aku ingin membunuh seseorang hari ini. Su Fang berteriak dingin, mengambil ratusan energi pedang, dan mengeksekusi seni pedang 6 harmoni, berubah menjadi susunan pedang yang menyerang pesawat itu. Ledakan, ledakan. Ketika formasi pedang menghantam penghalang kapal terbang, itu hanya menyebabkan penghalang itu bergetar, tapi tidak pecah sama sekali. Seekor capung mencoba mengguncang tiang besi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ye Fei Bai mencibir dengan jijik. Pergi, usir lalat ini. Sudah waktunya Tuan Muda ini memasuki lembah darah. Suara mendesing. Sebuah pikiran terbang keluar dari pesona kapal terbang itu dan langsung berubah menjadi pohon besar yang menutupi langit. Cabang yang tak terhitung jumlahnya terjalin, membelenggu Su Fang di tengahnya. Siapa? Siapa? Cabang-cabangnya melambai dan menusuk ke arah Su Fang. Hanya memikirkan seorang guru Daois ingin berurusan dengan Su Fangku. Anggur Raja Darah yang menusuk surga. Su Fang mengaktifkan rotan Raja Darah yang menusuk langit. Tanaman merambat berwarna merah darah muncul dari tangan kanannya dan dengan cepat menjerat cabang pohon yang datang. Dalam sekejap mata, dahan pohon yang terbentuk dari pikirannya tersedot hingga bersih.
Suara mendesing. Blood Kingpin secara langsung menembus belenggu pikiran, dan kemudian, pada gilirannya, melilit cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh pikiran tersebut, dan melahapnya secara sembarangan. Segera, pikiran itu lenyap sepenuhnya. Suara terkejut Ye Fei Bai terdengar, anggur darah yang menusuk langit. Anda benar-benar membesarkan tanaman merambat darah yang menusuk langit. Menarik. Hanya sedikit menarik. Su Fang memperlihatkan senyuman dingin dan mendominasi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba ribuan kaki dari kapal terbang itu. Dengan lambaian tangan kanannya, tanaman merambat berwarna merah darah itu menggeliat seperti ular piton berwarna merah darah dan menempel pada pesona di luar kapal terbang. Kill 11. Siapa? Siapa? Ci. Benang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tanaman anggur berwarna merah darah dan dengan cepat meresap ke dalam pesona, dengan liar melahap energi pesona tersebut. Kapal terbang ini adalah Suan Bao tingkat raja, dan juga merupakan gua bergerak. Meski tidak memiliki kemampuan menyerang, pertahanannya sangat mencengangkan. Belum lagi seorang guru Daois, bahkan jika seorang guru Daois secara pribadi menyerang, akan sulit untuk menghilangkan pesonanya sedikitpun. Namun, tanaman anggur Raja Darah yang menusuk langit milik Su Fang begitu luar biasa sehingga dengan mudah meresap ke dalam pesona dan terus melahapnya. Cepat atau lambat, itu akan menghancurkan pesonanya. Blood Kingpin yang menusuk langit macam apa ini? Tanaman ini benar-benar bisa menghancurkan perahu berharga tuan muda ini. Ye Fei Bai jelas tercengang. Pantas saja Dong Xuan Jun menderita kerugian di tangan Anda. Tapi, lalu kenapa? Ye Fei Bai pertama-tama mendengus dengan jijik, lalu terbang keluar dari perahu berharga itu. Dia tidak sendirian, ada lebih dari 30 petani mengikuti di belakangnya. Cahaya ilahi Su Fang menyapu Ye Fei Bai dan para pembudidaya di belakangnya, dan ekspresi keheranan langsung muncul di matanya. Ye Fei Bai tampak seperti dia baru berusia 18 atau 19 tahun, tetapi dia sebenarnya adalah guru Daois tingkat menengah. Auranya sangat kuat, tidak heran dia begitu sombong. Ada lebih dari 30 bawahan di belakangnya, dan kecuali seorang lelaki tua berambut merah yang merupakan ahli tak tertandingi yang melampaui tingkat Master Daois, yang lainnya semuanya adalah Daois. Seperti yang diharapkan dari seorang tuan muda dari salah satu dari 5 klan dewa besar di domain dewa mendalam pusat, dia sebenarnya memiliki begitu banyak ahli bersamanya. Ye Fei Bai memang berhak menjadi sombong. Tuan muda ini akan memasuki lembah darah. Saya akan menyerahkan orang ini kepada Anda. Biarkan dia hidup untuk saat ini. Ketika tuan muda ini keluar dari lembah darah, saya ingin melihat orang ini dibelenggu di perahu yang berharga. Kata Ye Fei Bai kepada para ahli di bawah komandonya. Iya. Lebih dari 30 ahli Daozu membungkuk kepada Ye Fei Bai secara bersamaan. Hati-hati, orang ini memiliki laba-laba keberuntungan. Ingat, jangan sakiti laba-laba keberuntungan. Ini adalah keberuntungan tertinggi tuan muda yang datang ke domain ilahi mendalam timur kali ini. Ye Fei Bai mengeluarkan token pilihan surga dan memperingatkan bawahannya. Ternyata, alasan utama dia menyerang Su Fang bukan karena reputasi Su Fang, juga bukan karena Dong Xuan Jun. Itu karena laba-laba keberuntungan Su Fang. Setelah itu, Ye Fei Bai mengaktifkan token pilihan surga, melepaskan aura ilahi, dan menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian, seberkas cahaya berdarah keluar dari kehampaan dan menyelimuti Ye Fei Bai. Setelah itu, ia merobek udara dan menghilang tanpa jejak. Dari awal hingga akhir, Ye Fei Bai bahkan tidak melihat ke arah Su Fang. Seolah-olah menatap Su Fang akan menodai matanya. Tekan dia. Tetua berambut merah tidak menyerang. Dia secara alami mengetahui identitas Su Fang. Jika dia secara pribadi menyerang Su Fang, dia akan dihukum oleh hukum surgawi Jiuxuan. Atas perintahnya, ketiga Daolord melepaskan pikiran mereka, yang berubah menjadi cetakan telapak tangan, tali, dan sangkar yang menekan Su Fang. Kamu mendekati kematian. Su Fang melepaskan selusin pikiran dengan suara mendesing. Semua pemikiran ini berasal dari tubuh yang mendalam dan berisi sajak Daois yang mendalam. Begitu Su Fang melepaskannya, mereka segera berubah menjadi matahari merah cerah. Seorang kultivator Daolord bisa melepaskan selusin pikiran sekaligus tanpa mengeluarkan banyak energi. Su Fang ini hampir tidak bisa disebut jenius. Sajak Daois, kekuatan Dharma, dan niat yang terkandung dalam pemikiran ini semuanya luar biasa. Kemampuan yang dia keluarkan seharusnya sangat luar biasa. Bawahan Ye Fei Bai sebenarnya menunjuk pada pikiran Su Fang dan mendengus dengan nada menghina. Bum bum bum. Matahari ilahi yang dibentuk oleh pikiran itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi ribuan cahaya ilahi yang menyilaukan yang langsung menerangi kehampaan yang tak ada habisnya. Ah! Selain tetua berambut merah, mata 30 Daolord dibakar oleh kekuatan ilahi yang terkandung dalam cahaya ilahi. Seolah-olah terbakar, mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kekuatan ilahi mengandung kekuatan untuk membutakan orang dan bahkan membuat mereka kehilangan akal dan indera lainnya untuk sementara. Karena lengah, 30 Daolord semuanya menderita kerugian besar.
Pikiran yang dilepaskan ketiga Daolord untuk menahan Su Fang juga hancur karena kekacauan di hati daunnya. Teknik yang digunakan Su Fang adalah kemampuan ilahi dari Yang Refinement Art, Bright Yang Dazzling Flash. Ini adalah teknik yang menggunakan kekuatan ilahi yang mendalam untuk menyerang penglihatan dan indera musuh. Meski tidak bisa membunuh orang, namun bisa membuat orang kehilangan akal sehatnya dalam waktu singkat, membuat mereka buta dan tuli. Di saat berikutnya, Su Fang mengaktifkan tubuh iblis darah dan melepaskan serangkaian pemikiran yang berubah menjadi pedang pembantai Qi dan membentuk formasi pedang yang menyapu Daolord di bawah pimpinan Ye Fei Bai. Kotoran, kotoran. Mata Daolord itu terbakar oleh kilat yang menyilaukan yang terang, dan hati dao mereka tidak stabil. Di bawah pengaruh formasi pedang pembantaian Su Fang, 5 tubuh Daolord dan hati dao langsung hancur oleh pedang Qi, sedangkan tubuh dan hati dao dari 10 Daolord lainnya terguncang. Anak yang tercela, bergabunglah dan tekan dia. Tetua berambut merah itu sangat marah. Dia melepaskan seutas pemikiran yang berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang melintas melewati para Daolord itu, dan menyapu semua luka yang disebabkan oleh Bright Yang Dazzling Flash dan Slaughter Sword Formation. Setelah itu, dia memerintahkan para Daolord itu untuk menyerang Su Fang bersama-sama. Lebih dari 30 Daolord dan seorang ahli yang melampaui alam Daolord. Harta yang kakak senior berikan kepadaku bukanlah hal yang sia-sia. Su Fang tertawa dingin, lalu dia membalikkan tangan kanannya, menyebabkan jimat muncul di telapak tangannya. Jimat ini luar biasa, dan diberikan kepadanya oleh Wan Sein sebelum dia pergi. Itu berisi pikiran Wan Sein, dan mampu melepaskan serangan terkuat Wan Sein. Pada saat ini, Su Fang terbakar amarah karena cacatnya Xuanxin. Selain itu, dia menghadapi begitu banyak Daolord, dan bahkan ada ahli tak tertandingi yang melampaui alam Daolord. Jadi, dia langsung mengeluarkan jimat yang diberikan oleh Sein Wan kepadanya. Sebenarnya sangat sia-sia menggunakan serangan terkuat Wan Sein terhadap bawahan Ye Fei Bai, dan itu seperti menggunakan Divine Martial Cannon untuk membunuh lalat. Alasan Su Fang bersedia mengeluarkannya adalah karena si Xuan Daozu tampaknya sedikit tidak senang ketika Wan Sein memberinya 3 jimat ini. Jelas, dia tidak ingin Su Fang terlalu bergantung pada kekuatan eksternal, jadi Su Fang tidak menghargai ketiga jimat ini. Begitu jimat itu hancur, bau alkohol yang pekat dan menyengat langsung memenuhi udara. Di bawah kendali pikiran Su Fang, itu menyelimuti semua bawahan Ye Fei Bai, termasuk lelaki tua berambut merah. Aroma alkohol mengandung aura unik Dao, dan kekuatannya aneh serta hebat. Bukan hanya tubuh dan avatar para Daolord itu, bahkan hati Dao, kehendak, dan intisari jiwa mereka tampak seperti sedang mabuk, dan mereka segera kehilangan kesadaran. Mereka seperti pemabuk yang jelas-jelas memiliki aura normal, namun kesadaran mereka telah lumpuh total. 2813. Jimat rune yang diberikan oleh Wan Sein sungguh kejam. Jimat rune mampu mengubah ahli kuat yang melampaui Daolord dan lebih dari 30 Daolord lainnya menjadi sekelompok pemabuk yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Su Fang. Su Fang juga terkejut dan takjub dengan kekuatan jimat rune yang kuat dan aneh. Dia melepaskan aura ilahi yang menyedot semua bawahan Ye Fei Bai ke dalam istana Daolord. Dia merasakan bahwa para kultivator ini tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. Bahkan lelaki tua berambut merah itu mungkin membutuhkan setidaknya 1 juta tahun sebelum dia bisa bangun sendiri. Su Fang sepenuhnya menghilangkan gagasan untuk membelenggu para petani ini sebagai budak. Namun, dia tidak bisa membiarkannya sia-sia begitu saja. Tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga milik Su Fang perlu terus melahap kehidupan dan energi darah agar bisa tumbuh dan berkembang. Su Fang hanya mengkhawatirkan di mana menemukan nutrisi untuk meningkatkan tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga, dan para pembudidaya ini kebetulan sudah tersedia. Selain itu, Su Fang tidak berencana menyedot para petani ini hingga kering sekaligus. Sebaliknya, dia ingin membesarkan mereka seperti babi dan domba. Kekuatan para pembudidaya ini luar biasa. Kecuali satu ahli yang sebanding dengan Master of the Deep World, sisanya adalah Daolord. Mereka memiliki energi kehidupan yang tak terbatas dan kemampuan pemulihan yang menakjubkan. Mereka tidak ada bedanya dengan pingsan setelah mabuk, namun kekuatan hidup mereka masih ada. Setelah melahap kehidupan dan energi darah mereka, mereka akan segera pulih. Terlebih lagi, jumlah mereka sangat banyak sehingga cukup untuk menumbuhkan tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga. Sama seperti ini, Su Fang tiba-tiba memiliki lebih dari 30 babi darah. Di masa depan, dia tidak perlu khawatir tentang kehidupan dan energi darah yang dibutuhkan oleh Heaven Piercing Blood King Fin. Pada saat ini, dia telah menyatu dengan Heaven Piercing Blood King Fin. Kehidupan dan energi darah yang dimakan oleh Heaven Piercing Blood King Fin juga akan memungkinkan kehidupan Su Fang terus berubah. Dengan cara ini, kecepatan peningkatan Su Fang secara alami sangat mengejutkan. Selain itu, konsekuensi dari penggunaan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tidak lagi seserius sebelumnya bagi Su Fang. Ye Fei Bai,
Aku akan membiarkanmu tinggal di lembah darah untuk sementara waktu. Saat kamu keluar dari lembah darah, kamu akan mati. Melihat tanda hitam di wajah Xuanxin, Dragon leluhur ditahan oleh Ye Fei Bai dan kehilangan 3 bawahannya, kegembiraan Su Fang karena mendapatkan lebih dari 30 babi darah digantikan oleh niat membunuh yang tajam. Melihat pesawat itu, mata Su Fang bersinar dengan kejam. Mari kita ambil Xuan Bao milik Ye Fei Bai dulu. Su Fang segera mengeluarkan pemikiran yang menyelimuti Xuan Bao. Siapa yang tahu gelombang? Xuan Bo memang merupakan Xuan Bo tingkat raja. Melihat situasinya tidak baik, jiwa asli di Xuan Bo mengendalikan Xuan Bo dan dengan cepat menyusut hingga ukurannya kurang dari 3 kaki. Xuan Bo melintas dan hendak melarikan diri ke dalam ketiadaan. Xuan Bo yang aku, Su Fang, lihat tidak pernah bisa melarikan diri. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dia memiliki avatar nasib ungu dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua jenis Xuan Bo. Ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, tidak ada Xuan Bo yang bisa lepas dari genggamannya. Suara mendesing gelombang. Cahaya ungu misterius muncul dari antara alis Su Fang dan segera menyelimuti Xuan Bo. Kemauan dan kekuatan yang dapat mengendalikan Xuan Bo dan memaksanya untuk tunduk mengalir ke bagian dalam Xuan Bo. Pesawat Xuan Bo memang luar biasa. Itu bertabrakan dengan kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh avatar takdir ungu, mencoba melepaskan diri dari belenggu kekuatan ilahi. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Xuan Bo kelas raja. Bahkan avatar nasib ungu tidak bisa menekannya. Sepertinya aku harus berusaha. Su Fang tidak terkejut karena pesawat Xuan Bo begitu sulit untuk ditaklukkan. Sebaliknya, dia senang. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Itu bukanlah kemampuan lain dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, melainkan benang karma yang menarik kehidupan. Xuan Bo tidak jauh berbeda dengan manusia. Selain tidak memiliki tubuh fisik, ia juga memiliki kesadaran diri. Sejak lahir, ia memiliki takdirnya sendiri. Benang karma penarik kehidupan yang dipadatkan dari aura Dao mengabaikan pertahanan Xuan Bo. Ia melewati lapisan formasi dan mendarat di hantu di dalam pesawat. Itu adalah semangat asli dari pesawat itu. Itu tampak seperti lelaki tua berambut putih. Benang karma penarik kehidupan mendarat di tubuh hantu itu, dengan kuat menjerat takdir halusnya. Bersenandung. Garis karma yang menarik kehidupan sedikit bergetar, dan bayangan yang berjuang itu segera menjadi tenang. Pada saat ini, nasib roh asli pesawat dan seluruh pesawat dikendalikan dengan kuat oleh Su Fang. Metode fusi ini jauh lebih stabil daripada menggunakan esensi darah untuk menyatu dengan Xuan Bo. Kecuali Su Fang meninggal, Xuan Bo tidak akan bisa lepas dari kendali Su Fang. Selanjutnya, Su Fang mengaktifkan avatar yang surgawi dan melepaskan api yang surgawi. Itu benar-benar menyempurnakan esensi darah yang telah digabungkan Ye Fei Bai dengan Xuan Bo. Mulai sekarang, Raja kelas Xuan Bo bukan lagi milik Ye Fei Bai. Itu milik Su Fang. Menaklukkan Raja kelas Xuan Bo telah menghabiskan banyak biaya bagi Su Fang. Beberapa helai rambut putih tumbuh di pelipisnya. Su Fang segera mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Fin dan dengan seenaknya melahap sari darah babi darah. Kemudian meresap ke dalam tubuh Su Fang. Esensi darah menyapu seluruh tubuhnya dan membakar api kehidupan. Hal ini memungkinkan kekuatan hidup Su Fang yang terkuras pulih dengan cepat. Su Fang menyedot kapal terbang itu ke dalam istana Tao miliknya. Sebuah pemikiran memasuki ruang Xuan Bo dan berkomunikasi dengan roh asal. Dia mengetahui bahwa Xuan Bo disebut kapal penyeberangan langit jiwa persik. Itu dibuat dari kapal penyeberangan langit jiwa persik yang tumbuh di kedalaman kekacauan. Kapal penyeberangan langit jiwa persik tidak hanya memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kekacauan, namun juga memiliki efek meningkatkan pemahaman dan kultivasi seseorang dengan setengah usaha. Kapal penyeberangan langit jiwa persik memang merupakan harta karun yang bagus. Saya akan menganggap Xuan Bo ini sebagai sedikit ketertarikan. Mendapatkan Xuan Bo tingkat raja tidak banyak mengurangi niat membunuh Su Fang terhadap Ye Fei Bai. Kill 11. Dia memisahkan selusin pemikiran dan menggunakannya untuk mengolah segel tangan dan formasi di dalam kapal penyeberangan langit jiwa persik. Kemudian, Su Fang menyedot Xuanxin, Qin Heng, dan yang lainnya ke dalam istana Tao miliknya. Xuanxin, lihat saja. Setelah aku menghadapi musuhku, aku akan menemukan cara untuk membantumu memulihkan penampilanmu. Su Fang menggunakan Incandescent Escape Art dan langsung menuju kota Daoles. Setelah memasuki kota Daoles, Su Fang tidak kembali ke kediamannya melainkan terbang menuju kedalaman dunia Daoles. Di kedalaman dunia tanpa Dao, dojo dari Sekte Daoles kini ditempati oleh para penggarap dari berbagai kekuatan Dongsuan sebagai istana untuk mempersiapkan seleksi surgawi Jiuxuan. Hampir semua kultivator dari berbagai kekuatan memiliki pengalaman di lembah darah. Banyak dari mereka yang memiliki gelar Divine Warrior of Sanguine Slaughter dan tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan awal. Dongsuan Jun adalah salah satunya.
Su Fang menggunakan kemampuan sensori kesempurnaannya yang luar biasa, dan pada saat yang sama, menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk mengeluarkan inderanya. Segera, dia mengetahui keberadaan Dong Xuan Jun di pegunungan. Dengan cepat, Su Fang terbang menuju pegunungan. Ada batas kuat di luar pegunungan. Su Fang harus berhenti. Dojo Sekte Daoles ada di sini. Sekarang tempat di mana para jenius Dong Xuan berkultivasi dalam pengasingan. Siapa yang berani masuk tanpa izin? Lusinan pikiran muncul di luar batas, berubah menjadi siluet para ahli Sekte Daoles. Secara kebetulan, salah satu pemikiran kuat datang dari utusan kiri Sekte Daoles, Fan Wuliang. Su Fang pernah melihat orang ini di paviliun ilahi Riang, jadi tentu saja dia mengenalinya. Su Fangda. Ketika utusan Fan melihat bahwa itu adalah Su Fang, siluet yang terbentuk oleh pikirannya hampir runtuh. Dalam benak utusan Fan, Su Fang adalah musuh utusan kiri Sekte Daoles. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Su Fangda, aku bertanya-tanya mengapa Tuan datang ke dojo Sekte Daoles. Utusan Fan gemetar, takut Su Fang akan mencari masalah dengannya karena insiden di paviliun ilahi Carefree. Su Fang berkata dengan dingin, buka pembatasnya. Aku ingin mengunjungi seorang jenius di paviliun surga. Paviliun surga jenius mana yang ingin dikunjungi Tuan? Kenapa? Apakah kamu juga akan bertanya tentang urusanku? Saya tidak berani. Utusan Fan tidak berani menunda. Dia segera membuka jalan batas dan membiarkan Su Fang masuk. Su Fang langsung menuju dojo tempat Dong Xuan Jun berada. Ketika utusan Fan melihat ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Ini sudah berakhir. Su Fang terbang ke langit di atas dojo. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan benda hitam, menghantamkannya ke arah batas di luar dojo. Benda hitam itu dengan cepat bertambah besar ukurannya saat jatuh. Akhirnya, ia berubah menjadi batu hitam besar setinggi ratusan kaki dan menghantam batas dengan ledakan. Batuan ini ditransformasikan dari sari batu. Setelah bertahun-tahun terus-menerus menyerap esensi elemen tanah, kekuatannya meningkat pesat. Ketika menabrak batas, itu seperti gunung besar yang runtuh. Hal ini menyebabkan batas itu berkedip dan pecah lapis demi lapis. Seluruh dojo bergetar hebat. Su Fang kemudian meraih udara dan menyedot sari batu ke dalam tubuhnya. Dia melihat ke arah dojo dan berkata dengan suara penuh niat membunuh, Dong Xuan Jun, keluar dari sini. Suaranya seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Su Fang, kamu sudah keterlaluan. Dong Xuan Jun terbang ke udara dari dalam dojo dengan amarah yang tinggi. Banyak pembudidaya juga terbang dari dojo lain. Mereka semua adalah murid jenius dari faksi utama wilayah ilahi Xuan Timur. Gu Tianqi, Dong Xuan Zeng, Ling Xingchen, dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Melihat Su Fang datang dengan marah dan menyerang dojo Dong Xuan Jun secara langsung, banyak orang jenius yang sangat terkejut. Seleksi surgawi Jiuxuan adalah acara sekali seumur hidup. Jenius mana yang tidak mempersiapkan diri untuk kompetisi elit? Bahkan jika mereka mempunyai dendam yang besar, mereka akan mengesampingkannya dan mengutamakan seleksi surgawi Jiuxuan. Su Fang datang ke dojo Dong Xuan Jun untuk menimbulkan masalah ketika seleksi surgawi Jiuxuan baru saja dimulai. Hal ini membingungkan banyak orang. Gu Tianqi bertanya, apa yang terjadi, Su Fang? Su Fang menunjuk ke arah Dong Xuan Jun dan berkata dengan dingin, orang tercela ini telah menggunakan segala macam metode tercela terhadapku sejak dia kalah dariku di lembah darah. Aku telah menahan diri selama ini. Kali ini, dia benar-benar menghasut Ye Fei Bai dari wilayah ilahi mendalam pusat untuk merusak wajah rekan Dao saya dan membunuh para ahli di bawah komando saya. Apakah dia benar-benar mengira aku, Su Fang, adalah kesemak lembut yang bisa ditindas siapapun? Para jenius mulai menyadari saat mereka memandang Dong Xuan Jun dengan jijik. Bahkan beberapa murid paviliun ilahi Xuan Timur pun memiliki pandangan yang sama. Meskipun semua orang jenius ini tidak diyakinkan oleh Su Fang, mereka tetaplah jenius. Mereka memiliki harga diri dan akan membuktikan diri dengan kekuatan mereka, tetapi memalukan jika melakukan trik kotor di belakang mereka. Selain itu, Su Fang tetaplah seorang kultivator Dong Xuan tidak peduli seberapa besar orang lain membencinya. Dong Xuan Jun bertindak berlebihan dengan menghasut orang luar untuk menyerang rekan dan bawahan Dao Su Fang. Dong Xuan Jun berkata dengan marah, Su Fang, kamu memfitnahku. Bagaimana orang terkenal ini bisa melakukan sesuatu yang begitu tercela? 2814. Kata-kata Gu Tianqi membuat para jenius di sekitarnya tertawa. Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Chan tidak bisa menahan tawa. Mereka pernah mengalami sikap sombong dan tercela Dong Xuan Jun sebelumnya. Mereka telah menyinggung Dong Xuan Jun di kota pembunuh bintang kedua di lembah darah karena Su Fang. Begitu mereka meninggalkan lembah darah, mereka segera kembali ke paviliun surga mendalam timur karena mereka takut akan balas dendam Dong Xuan Jun. Mereka baru kembali ke wilayah terpencil surga ketika seleksi surgawi dimulai di Jiuxuan. Bagaimana mungkin mereka tidak senang ketika melihat Dong Xuan Jun yang dulunya menakjubkan diserang oleh Su Fang dan diejek oleh Gu Tianqi.
Tatapan dan tawa semua orang membuat Dong Xuan Jun merasa seperti badut. Wajah tampannya langsung diselimuti kabut. Namun, Gu Tianqi lebih terkenal darinya. Gu Tianqi juga jauh lebih kuat darinya. Apa yang dikatakan Gu Tianqi adalah kebenaran, jadi dia tidak bisa menyangkal Gu Tianqi. Oleh karena itu, dia melampiaskan amarahnya pada Su Fang. Kaulah yang sombong dan ceroboh hingga memprovokasi Tuan Muda Ye Fei Bai. Kamu tidak berani mencari Tuan Muda Ye Fei Bai, jadi kamu datang untuk memfitnahku. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Apakah menurut Anda paviliun surga mendalam timur mudah untuk ditindas? Kamu tidak berani mencari Tuan Muda Ye Fei Bai. Su Fang mencibir. Dia melambaikan tangannya dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah tetua berambut merah di samping Ye Fei Bai. Namun, tetua berambut merah yang budidayanya telah melampaui Daolord itu seperti mayat hidup saat ini. Dia telah kehilangan aura menakjubkan sebelumnya. Kemudian, Su Fang meraih Suan Bao lainnya. Itu adalah kapal penyeberangan langit jiwa persik. Dong Xuan Jun mengenali bawahan Ye Fei Bai dan Suan Bao. Ekspresinya langsung berubah saat dia menggigil. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Su Fang telah kehilangan 6 tubuh surgawi Dao Sein ekstrimnya. Bagaimana dia bisa tetap begitu kuat? Dia bahkan bisa menekan ahli yang telah melampaui Daolord. Bagaimana gua mobile Tuan Muda Ye Fei Bai bisa dirampok? Meskipun para jenius lainnya tidak bisa mengenali tetua berambut merah dan kapal penyeberangan langit jiwa persik, mereka bisa mengetahui bahwa tetua itu adalah ahli tak tertandingi yang telah melampaui Daolord. Dong Xuan Jun bergidik dan tanpa sadar melangkah mundur. Sambil menguatkan dirinya, dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Tentu saja, aku akan membunuhmu. Su Fang berkata dengan suara dingin. Dong Xuan Jun sangat marah. Su Fang, jangan mendorongku terlalu jauh. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku tidak peduli apakah kamu penurut atau penurut. Beraninya kamu mempermalukan keluarga Su Fangku. Aku akan menghajarmu sampai babak belur. Su Fang menerkam Dong Xuan Jun dengan ganas. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu andalkan untuk menjadi begitu sombong. Dong Xuan Jun segera melepaskan tubuh pedang 5 elemen miliknya. Astaga! 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 Ratusan pemikiran diringkas menjadi pil pedang. Mereka melepaskan garis-garis pedang Qi yang terjalin dan berubah menjadi formasi pedang 5 elemen yang menyerang Su Fang. Kilat cahaya menyilaukan matahari terang. Su Fang mengaktifkan tubuh surgawi Suan yang miliknya. Dia melepaskan lusinan pemikiran, yang berubah menjadi matahari dewa merah menyala. Kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Sejak Dong Xuan Jun dikalahkan di lembah darah, dia telah mempelajari Su Fang secara mendalam. Dia sangat jelas tentang berbagai kekuatan ilahi yang telah dikuasai Su Fang. Kemunculan kekuatan supernatural Su Fang yang tiba-tiba dari taktik Dao hitam yang ekstrim membuatnya lengah. Dharmakaya dan tubuh fisiknya merasakan sakit yang membakar di mata mereka. Dunia yang mereka rasakan berubah menjadi merah, dan serangan formasi pedang juga menjadi lamban. Tinju ilahi pemusnahan yang Su Fang meninju, menimbulkan hembusan angin kencang. Itu berubah menjadi pusaran air dan menyapu Dong Xuan Jun. Dia ingin membunuh Dong Xuan Jun, jadi dia menggunakan kilat menyilaukan matahari terang untuk menipu indera Dong Xuan Jun. Apa yang dia gunakan sekarang adalah jurus mematikan yang sebenarnya. Tinju ilahi pemusnahan yang ini adalah kekuatan ilahi tertinggi lainnya yang telah dipahami Su Fang saat mengembangkan taktik Suan yang ekstrim selama bertahun-tahun. Itu 10 kali atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada kilat menyilaukan matahari terang. Taktik Suan yang ekstrim adalah kekuatan ilahi tertinggi yang dapat mengendalikan energi yang ekstrim. Energi yang adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu di dunia. Sementara itu, tinju ilahi pemusnahan yang adalah kekuatan suci tertinggi yang dapat memutus aspek yang dari segala sesuatu. Itu adalah kekuatan ilahi tertinggi yang dapat menghancurkan kehidupan. Pusaran air yang berisi pikiran Su Fang melepaskan aura dan kekuatan Daois yang menakutkan yang dapat melahap energi yang dan menghancurkan kehidupan. Saat berputar, formasi pedang 5 elemen Dong Xuan Jun runtuh. Pusaran air melilit tubuh pedang 5 elemen Dong Xuan Jun dan berputar. 5 elemen juga mengandung yin dan yang. Tinju ilahi pemusnahan yang milik Su Fang menghancurkan aspek yang dari tubuh pedang 5 elemen, menyebabkan yin dan yang runtuh. Ledakan. Tubuh pedang 5 elemen Dong Xuan Jun runtuh lapis demi lapis. Pada akhirnya pecah dan berubah menjadi tumpukan debu. Avatar Dong Xuan Jun yang paling umum digunakan juga dihancurkan oleh pukulan Su Fang. Tubuh fisik Dong Xuan Jun juga terluka parah setelah salah satu avatarnya dihancurkan. Dia memuntahkan seteguk darah esensi, dan auranya melemah. Si jenius dari paviliun surgawi Dong Xuan Jun ternyata salah satu avatarnya dihancurkan oleh Su Fang. Apakah Su Fang terlalu kuat, atau apakah Dong Xuan Jun tidak pantas mendapatkan reputasinya? Hebat, terlalu tangguh. Bahkan Daolord Puncak pun akan dimusnahkan oleh satu pukulan kemampuan ilahi yang dilakukan Su Fang. Para jenius di sekitar menjadi gempar, dan mereka sangat terkejut dan terkejut. Tiba-tiba,
Bahkan Gu Tianqi tidak pernah membayangkan bahwa Su Fang akan mampu menghancurkan salah satu avatar Dong Xuanjun begitu dia menyerang. Su Fang, kamu menghancurkan avatarku. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Dong Xuanjun menjadi sangat marah setelah salah satu avatarnya dihancurkan, dan dia mengeluarkan raungan keras yang mengguncang langit dan bumi. Ambisi Dong Xuanjun lebih tinggi dari langit, dan dia telah menetapkan ambisinya sejak lama. Dia ingin mengembangkan 6 avatar sebelum maju ke alam Daolord. Dengan demikian, Dong Xuanjun selalu menekan budidayanya di alam Daolord dan belum menerobos ke alam Daolord. Seberapa sulitkah bagi seorang kultivator untuk mengembangkan tubuh Dharma? Bakat, sumber daya, dan pemeliharaan semuanya sangat diperlukan. Sekarang Su Fang telah menghancurkan salah satu avatar Dong Xuanjun, itu setara dengan memotong jalur kultivasinya. Hampir mustahil baginya untuk berkultivasi lagi. Bagaimana mungkin Dong Xuanjun tidak marah setelah kehilangan sebesar itu? Tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Anda menghasut Ye Fei Bai untuk membunuh bawahan saya, menangkap naga leluhur, dan menghancurkan wajah rekan Dao saya. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Su Fang mengungkapkan senyuman dingin dan mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Fin. Pada saat yang sama, dia melepaskan Raja Laba-Laba, dan hendak membunuh Dong Xuanjun dalam satu gerakan. Su Fang seperti ini, siapapun yang berani menyentuh keluarganya telah melanggar batasnya, dan dia akan membunuh mereka dengan cara apapun. Dong Xuanjun memiliki avatar bencana, jadi dia secara alami bisa merasakan kehadiran Raja Laba-Laba. Ekspresinya langsung berubah, dan dia berteriak dengan marah, Su Fang, beraninya kamu menggunakan Raja Laba-Laba untuk melawanku. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman dari Paviliun Surga? Su Fang, hentikan. Suara bermartabat yang dipenuhi amarah terdengar. Dengan kilatan cahaya ilahi, penampakan yang dibentuk oleh kemauan muncul di depan Su Fang. Sebuah keinginan yang menakutkan akan runtuh. Su Fang terhuyung dan mundur terus-menerus. Tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga yang hendak dilepaskan dari tubuhnya juga ditekan dengan paksa. Raja Laba-Laba juga gemetar karena keinginan yang menakutkan. Itu adalah seorang tetua berambut putih dengan jubah abu-abu. Meski hanya penampakan yang dibentuk oleh kemauan, namun memancarkan keagungan yang tak tertandingi. Hanya tekanan kemauan saja yang membuat Su Fang benar-benar kehilangan kemampuannya. Tuo Qianji. Tetua ini adalah pakar Paviliun Dongxuan, Tuo Qianji, yang kali ini memimpin pemilihan surga Jiuxuan. Alis Tuo Qianji berkerut saat dia berteriak pada Su Fang, Su Fang, tidak cukup bagimu untuk membunuh avatar Dong Xuanjun. Kamu bahkan ingin menggunakan Raja Laba-Laba untuk menghadapinya. Sungguh sombong dan lalim. Apakah menurut Anda bisa bertindak begitu ceroboh hanya karena Anda telah menghentikan invasi suku asing dan berkontribusi besar pada Dongxuan? Dong Xuanjun merasa lega saat melihat dia memiliki pendukung yang kuat. Matanya yang dalam dipenuhi rasa bangga. Di bawah tekanan kemauan Tuo Qianji, hati Dao berwarna giok Su Fang juga bergetar, seolah-olah akan hancur kapan saja. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan gigi terkatup, Dong Xuanjun menghasut Ye Fei Bai, menghancurkan wajah rekan Daoku, dan membunuh bawahanku. Orang yang sombong dan lalim adalah dia, bukan aku, Su Fang. Beraninya kamu berdalih di depanku. Alis putih Tuo Qianji terangkat, hendak melepaskan guntur kemarahan miliknya. Gu Tianqi berteriak dengan keras, Tuan, Dong Xuanjun bersalah dalam masalah ini. Pantas saja Su Fang menyerang dengan begitu kejam. Tolong ampuni Su Fang kali ini. Beraninya seorang murid dari 3 sekte misterius yang mulia berbicara omong kosong di depanku. Tuo Qianji mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah cetakan telapak tangan muncul di udara dan menamparkan wajah Gu Tianqi, membuatnya terbang. Ledakan. Serangan Tuo Qianji terhadap Gu Tianqi segera memicu hukum surgawi Jiuxuan, menyebabkan suara gemuruh dari kehampaan. Enyahlah. Tuo Qianji berteriak dengan dominan. Cahaya dingin melintas di matanya dan kemauan yang kuat meletus, menekan hukuman hukum surgawi yang sedang terjadi. Para ahli dari pengadilan surgawi begitu mendominasi sehingga mereka bahkan mampu menekan hukum surgawi Jiuxuan. Tentu saja, ini juga karena dia tidak membunuh Gu Tianqi. Kekuatan untuk memicu hukum surgawi Jiuxuan tidaklah kuat. Jika tidak, dengan peringkat Gu Tianqi di peringkat surgawi, dia tidak akan mampu menahan hukum surgawi. Namun, orang ini berani meremehkan hukum surgawi Jiuxuan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mendominasi dan kuatnya orang ini. Pengadilan surgawi misterius timur memang mendominasi, mata Su Fang berkilat penuh tekad. 2 tanda muncul di telapak tangannya. Itu adalah rune yang diberikan kepadanya oleh Wan Sein. Tuo Qianji memandang Su Fang, matanya bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Tiba-tiba, tatapan Tuo Qianji sedikit berubah. Pandangannya pada Su Fang berubah dari tajam dan mendominasi menjadi acuh tak acuh. Ia mendengus dan berkata, karena kau telah berkontribusi pada Dongxuan, kali ini aku akan mengampunimu. Berfokuslah untuk berpartisipasi dalam seleksi surgawi Jiuxuan. Jika kau tidak bisa menunjukkan kekuatan Dongxuan di final, aku tidak akan mengampunimu.
Perubahan drastis Tuo Qianji mengejutkan Su Fang. Dia tidak mengerti, tapi dia merasa itu mengesankan. 2815. Tuo Qianji seperti orang yang benar-benar berbeda, menyebabkan semua orang menjadi bingung. Dong Xuanjun, yang dengan gembira menunggu Su Fang ditundukkan, tercengang oleh teguran Tuo Qianji. Tuo Qianji berkata dengan anggun, Dong Xuanjun, mengingat kamu juga seorang jenius dari Paviliun Surga, aku tidak akan menghukummu kali ini. Namun, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan ruang pelatihan selama 10.000 tahun sebelum dimulainya elit kompetisi. Saya ingin melihat penampilan Anda di Jiuxuan Guards Chosen. Jika kamu mempermalukan Heaven Pavilion, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Iya. Dong Xuanjun dipenuhi dengan depresi dan penghinaan, tapi dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dengan patuh. Su Fang datang mengetuk pintunya dan membunuh badan Dharma, dia bahkan ditegur oleh Tuo Qianji dan dihukum selama 10.000 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Namun, Dong Xuanjun harus menuruti keputusan Tuo Qianji. Gu Tianqi dan para pembudidaya Dong Xuan lainnya semuanya terkejut. Mereka tidak dapat memahami apa yang menyebabkan perubahan drastis pada sikap Tuo Qianji. Su Fang, kenapa kamu tidak pergi? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Tuo Qianji melirik Su Fang dan bertanya dengan dingin. Iya, terima kasih Tuan, sudah menegakkan keadilan bagi orang rendahan ini. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk sebelum terbang keluar dari ruang pelatihan. Tuo Qianji menyampaikan pikirannya, fokuslah pada persiapan untuk pilihan Dewa Jiuxuan. Jangan seenaknya menimbulkan masalah. Tuan Daozu mengawasi penampilanmu. Jangan mengecewakan Daozu. Daozu. Daozu Tuo Qianji yang dimaksud bukanlah Daozu dari Sichuan, tetapi yang tertinggi dari Dongxuan. Su Fang tidak akan pernah menyangka bahwa Dongxuan Daozu sedang mengawasinya. Jelas sekali, alasan Tuo Qianji bertingkah seperti orang yang sama sekali berbeda adalah karena kata-kata Dongxuan Daozu. Dengan status dan kekuatan Tuo Qianji, hanya Dongxuan Daozu yang bisa membuat perubahan besar dalam sikapnya terhadap Su Fang. Yang mengejutkan dan membingungkan Su Fang adalah mengapa Dongxuan Daozu memperhatikannya dan berbicara mewakilinya secara pribadi. Siapakah Dongxuan Daozu? Tidak aneh jika Su Fang menghentikan invasi suku asing dan menarik perhatian Dongxuan Daozu. Namun, agak aneh bagi Dongxuan Daozu untuk membela seorang Daolord. Setelah merenung sejenak, Su Fang mengerti. Su Fang telah mengetahui bahwa Sekte Great Sun Limitless adalah sebuah faksi yang telah turun ke dunia. Sichuan Daozu pernah memberitahu Dongxuan Daozu. Tidak sulit bagi yang terakhir untuk menemukan keberadaan Sichuan Daozu. Kali ini, Dongxuan Daozu angkat bicara karena Sichuan Daozu dan bukan karena Su Fang. Sepertinya saya harus berterima kasih kepada guru lagi kali ini. Jika bukan karena guru, tidak hanya akan sulit bagi saya untuk mencapai apa yang saya miliki sekarang, saya juga sudah lama mati. Su Fang dipenuhi rasa terima kasih terhadap Sichuan Daozu. Pada saat yang sama, dia merasa emosional. Pada saat ini, suara Sichuan Daozu tiba-tiba terdengar di benaknya. Anda telah mencapai apa yang Anda miliki hari ini karena usaha Anda sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Selain itu, Anda bisa mendapatkan perhatian saya karena usaha Anda sendiri. Apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih kepada guru. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada guru, maka menonjoloh di surga terpilih Jiuxuan. Hanya dengan begitu saya akan bangga. Orang tua Dongxuan Daozu itu angkat bicara untuk menghentikan Tuo Qianji bukan hanya karena dia ingin membalas budi dari Sekte Great Sun Limitless, tapi juga karena dia ingin mengikatmu. Kamu sekarang adalah seorang kultivator dari wilayah ilahi Suan Timur. Jika Anda bisa menonjol di Jiuxuan's Heaven Chosen, orang tua itu juga akan bangga. Murid ini mengerti. Su Fang kembali ke gua tempat tinggal yang disewa oleh kamar dagang dan melepaskan Xuanxin dari Istana Dao. Melihat tanda hitam di wajah Xuanxin dan konflik serta rasa sakit di matanya, Su Fang tidak bisa menahan rasa sakitnya. Kemarahan yang sempat mereda di hatinya kembali membara. Su Fang mencoba segala macam metode untuk menghilangkan tanda hitam di wajah Xuanxin. Tanpa diduga, tanda hitam itu telah menyatu dengan otot wajah dan meridian Xuanxin. Terlebih lagi, tanda hitam itu mengandung kekuatan yang sangat aneh. Begitu aura Su Fang mendekat, tanda hitam di daun itu segera menggeliat, ingin menelan wajah dan kepala Xuanxin. Su Fang menggunakan segala macam metode, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Su Fang menghiburnya, Xuanxin, jangan khawatir. Setelah 10.000 tahun berikutnya, ketika Ye Fei Bai keluar dari lembah darah, saya akan menekannya. Tentu saja, saya akan punya cara untuk memulihkan wajah Anda. Xuanxin duduk sejenak dan menatap Su Fang. Su Fang, aku tidak kesakitan karena wajahku telah hancur. Aku hanya merasa tidak berguna. Tidak mudah bagiku untuk melampaui alam semesta tingkat rendah, tetapi sekarang aku telah menjadi seperti ini. Aku sekarang adalah seorang menjadi beban bagimu. Di alam semesta pancang,
aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk mencoba mengikuti jejakmu, namun pada akhirnya, aku tetap tidak bisa mengejarmu. Sekarang kita berada di alam ilahi mendalam timur, jarak antara kita semakin meningkat. Saat ini Anda membutuhkan saya untuk menghormati Anda. Seiring berjalannya waktu, kita secara bertahap akan menjadi manusia dari dua dunia yang berbeda. Pada saat itu, meskipun kamu tidak membenciku, aku akan merasa rendah diri karenanya. Aku sangat takut. Aku takut suatu hari nanti, jarak antara kita akan menjadi terlalu jauh. Suara samar Xuanxin membuat hati Su Fang semakin berat. Ini adalah penderitaan seorang jenius. Pertumbuhan seorang jenius terlalu cepat. Keluarga dan teman-teman mereka tidak dapat mengimbangi langkah mereka. Karena kesenjangan kekuatan, mereka secara bertahap akan menjauh. Kehidupan seorang jenius ditakdirkan untuk menjadi sepi dan sepi. Sebagai keluarga dan teman seorang jenius, mereka juga akan merasakan tekanan yang sama. Tiba-tiba gelombang. Sesosok muncul dari tubuh Su Fang. Dia tidak menyangka Dao Zu Sixuan muncul atas kemauannya sendiri. Dao Zu Sixuan memandang Xuanxin sambil tersenyum. Kecepatan pertumbuhan Su Fang di seluruh alam ilahi Jiuxuan. Bahkan jika dia bukan seorang jenius top, dia masih cukup luar biasa. Apakah kamu tidak mencari masalah jika ingin mengikutinya? Ya, Tuan. Cepat membungkuk. Su Fang terkejut dan senang. Dia buru-buru mengirim pesan ke Xuanxin dengan Nas Chen spiritnya. Dao Zu Sixuan tidak akan pernah muncul tanpa alasan. Dia tentu saja punya alasan untuk tiba-tiba muncul sekarang. Mungkin itu adalah kekayaan tertinggi Xuanxin. Su Fang tentu saja tidak akan melewatkannya. Xuanxin buru-buru membungkuk ke Dao Zu Sixuan. Dao Zu Sixuan mengangguk dan berkata, "Nak, bakat kultivasimu hanya rata-rata. Jika kamu dapat mencapai level Dao Master di masa depan, itu akan menjadi keberuntungan. Jika kamu ingin mengejar Su Fang, kemungkinan besar kamu punya tidak ada harapan dalam hidup ini." Su Fang mendengar arti kata-kata Dao Zu Sixuan. Dia juga berlutut di samping Xuanxin. "Tuan, mohon berikan rahmat ilahi kepada Xuanxin." Dao Zu Sixuan adalah salah satu ahli top di alam ilahi Jiuxuan. Dengan sebuah pikiran, dia dapat menghancurkan dunia yang mendalam, dan dengan sebuah pikiran, dia dapat memberikan kekayaan tertinggi kepada para kultivator. Dengan kekuatannya, secara alami mudah baginya untuk memberikan kekayaan tertinggi kepada Xuanxin, dan bahkan mengubah nasib Xuanxin. Dao Zu Sixuan terkekeh. "Wah, kamu benar-benar licik. Jika Anda ingin saya melimpahkan rahmat ilahi kepada rekan Dao Anda, itu bukan tidak mungkin. Namun, selalu ada syarat bagi saya untuk melakukannya." Su Fang terkejut dan gembira. "Tuan, tolong bicara, murid ini akan melakukan yang terbaik. Jika kamu dapat dipilih oleh surga di alam ilahi Jiuxuan ini, dan masuk ke dalam 1000 teratas jenius di alam ilahi Jiuxuan, guru tidak hanya akan memulihkan penampilan teman Daomu, aku juga akan melimpahkan rahmat ilahi padanya, membersihkannya. Sumsumnya, dan biarkan dia mencapai hal-hal besar di masa depan. Jika Anda bisa masuk 100 besar, haha, guru tidak akan ragu menggunakan kekuatan hidup saya untuk mengubah nasibnya. Saya juga akan mengirimnya untuk berkultivasi di bawah bimbingan ahli tiada taraf yang tidak lebih lemah dari guru. Di masa depan, bahkan jika prestasinya di jalur kultivasinya tidak sebaik milikmu, tidak akan terlalu buruk." Kata-kata Dao Zu Sixuan menyebabkan mata Su Fang bersinar terang. Jumlah orang jenius di alam ilahi Jiuxuan sama banyaknya dengan jumlah bulu pada seekor lembu. Sangat sulit untuk masuk ke dalam 1000 teratas. Su Fang bahkan tidak pernah berpikir untuk masuk 100 besar. Hampir mustahil. Kata-kata Dao Zu Sixuan memberi Su Fang motivasi yang tak ada habisnya. Bahkan jika itu lebih sulit daripada manusia yang naik ke surga, dia akan melakukan yang terbaik untuk mencobanya. "Dasar bocah nakal, guru menyuruhmu masuk 1000 teratas sebelumnya, tapi kamu masih takut. Nah, demi seorang wanita, kamu rela mempertaruhkan nyawamu, haha." Dao Zu Sixuan jelas dalam suasana hati yang baik. Dia tertawa dan menertawakan Su Fang, lalu sosoknya menghilang ke dalam ketiadaan. Jiuxuan pilihan surga, 100 teratas. Mata Su Fang bersinar penuh tekad. Hati Xuanxin juga dipenuhi dengan antisipasi. Dia menatap Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Pada hari-hari berikutnya, Su Fang menetap dalam formasi waktu dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke tingkat atas Dao Lord. Kali ini, dia tidak mengonsumsi pil atau benda spiritual. Sebaliknya, ia menggunakan metode yang lebih langsung dan mendominasi untuk meningkatkan budidayanya. Suara mendesing gelombang. Su Fang mengulurkan tangan dan menarik lelaki tua berambut merah di bawah Ye Feibai keluar dari tubuhnya. Budidaya pria tua berambut merah ini bahkan lebih kuat dari penguasa dunia mistik. Saat ini, dia telah menjadi babi darah Su Fang. Raja anggur raja darah yang menusuk surga, melahapnya. Su Fang mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Fin. Tato darah berbentuk sulur segera muncul di tubuhnya dari dada ke atas. Kedua tangannya telah sepenuhnya berubah menjadi tanaman merambat darah. Suara mendesing. Suara mendesing.
Tanaman merambat darah masuk ke dalam tubuh lelaki tua berambut merah itu, melepaskan benang darah yang tak terhitung jumlahnya yang meresap ke dalam tubuh lelaki tua itu, istana Dao, dan tubuh Dharma. Merasa. Tidak hanya vitalitas dan esensi darah lelaki tua berambut merah itu yang dimakan dengan gila-gilaan oleh Heaven Piercing Blood King Fin, tetapi benang darahnya mengalir ke tubuh Su Fang. Pada saat ini, Heaven Piercing Blood King Fin tidak lagi dalam kondisi benih. Itu telah tumbuh menjadi seorang anak kecil. Dari segi kekuatan masih jauh dari tubuh induknya. Itu bahkan tidak 1/10.000 dari kekuatan tubuh induknya. Namun, kemampuan mendominasi Heaven Piercing Blood King Fin kini terlihat. Heaven Piercing Blood King Fin melahap vitalitas dan kultivasi lelaki tua berambut merah itu, menyebabkan vitalitas dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Penggabungan Su Fang dengan Heaven Piercing Blood King Fin juga meningkatkan vitalitas dan kultivasinya pada saat yang bersamaan. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kecepatan kultivasi Su Fang tidak menakutkan. Tentu saja, hanya mereka yang memiliki Heaven Piercing Blood King Fin yang bisa mengolahnya dengan cara yang mengejutkan. 2816. Alasan mengapa Su Fang berani menggunakan Heaven Piercing Blood King Fin untuk melahap kekuatan hidup dan kultivasi mereka yang telah melampaui alam Dao Lord adalah karena dia percaya diri dalam melakukannya. Kemampuan melahap Heaven Piercing Blood King Fin dapat mengubah kultivasi dan kekuatan hidup lelaki tua berambut merah itu menjadi kekuatan dan kekuatan hidupnya sendiri, dan kemudian mentransfernya ke Su Fang. Selain itu, kitab suci tanpa batas Jiuxuan yang dikembangkan Su Fang adalah misteri anugerah surga yang menyentuh esensi sejati Dao Agung. Hal ini menyebabkan tingkat kultivasi Su Fang melampaui Tao Agung biasa. Oleh karena itu, dia dapat mengontrol dan memurnikan energi yang dia konsumsi. Selain itu, ada batu giok Dao Heart yang berwarna-warni. Dao Heart giok berwarna-warni milik Su Fang awalnya luar biasa. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus melunakkan hati daunnya dengan buah kehidupan dan kematian reinkarnasi, menyebabkan hati Dao giok berwarna-warni menjadi lebih padat dan sulit untuk diguncang. Justru karena alasan inilah Su Fang berani melahap kekuatan hidup dan kultivasi lelaki tua berambut merah itu tanpa terlalu banyak keraguan. Setelah satu putaran melahap, aura lelaki tua berambut merah itu jelas menjadi putus asa. Su Fang menyedotnya ke istana Dao dan memasukkan pil ke dalam mulutnya agar dia pulih sendiri. Su Fang tentu saja tidak akan membunuh babi darah sekuat itu sekaligus. Dia harus meminumnya perlahan dan terus melahapnya setelah membuatnya gemuk. Bagaimanapun, masih ada lebih dari 30 Dao Lord yang membelenggunya. Jika masing-masing dari mereka melahap sedikit, itu akan cukup bagi Su Fang untuk berkultivasi. Metode Su Fang dalam melahap kekuatan hidup dan kultivasi para kultivator sebenarnya tidak berbeda dengan para kultivator jahat itu. Pada saat ini, hati Dao Su Fang telah ditempa menjadi sangat kejam dan dingin. Terlebih lagi, ini semua adalah bawahan Ye Fei Bai. Su Fang sama sekali tidak merasa tidak nyaman untuk melahapnya. Saat Su Fang sedang menetap dan berkultivasi, Lao tiba-tiba memanggil dari dalam avatar Dao Surgawi, Su Fang. Hukum, ada apa? Pikiran Su Fang memasuki ruang pohon pembangun di dalam avatar Dao Surgawi. Dia tidak menyangka Xiao Wanting, Sang Qiyu, dan Wei Dao juga ada di sana. Luo dan tiga lainnya telah lama melampaui alam semesta tingkat rendah, dan dengan bantuan sumber dewa dan sumber daya yang disediakan oleh Su Fang, mereka semua berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi kultivator Dao Zen. Lao masih memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia memiliki wajah persegi yang berani dan kasar dan mengenakan pakaian berwarna merah darah. Auranya bahkan lebih kuat dari tiga lainnya. Ini terutama karena dia telah menelan sejumlah besar batu jahat darah dan pil jahat darah. Luo berkata, Su Fang, setelah banyak pertimbangan, kami memutuskan untuk memasuki lembah darah dan berpartisipasi dalam turnamen eliminasi Tian Xuan Jiuxuan. Su Fang terkejut. Meskipun tidak banyak ahli sejati di babak sistem gugur, kalian baru saja maju. Lembah darah masih sangat berbahaya bagi kalian. Mengapa kalian ingin mengambil risiko? Xiao Wanting, Sang Qiyu, dan Wei Dao semuanya adalah penguasa tertinggi di alam semesta pancang. Namun, di alam ilahi Jiuxuan, para Dao Master ini sama remehnya dengan semut. Meskipun dia telah menerobos, dia masih seorang kultivator di level terendah. Bagaimana dia bisa bersaing dengan para penggarap lainnya di lembah darah? Jika dia tidak berhati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Lao menatap Su Fang dan berkata dengan pasti, Su Fang, kami tidak bisa selalu berada di bawah perlindunganmu. Kami adalah kultivator. Jika kami mati, kami harus mati di jalur mengejar Dao besar budidaya, bukan di avatar Dao surgawi Anda. Su Fang mengerti. Kultivator harus menjelajah, mengambil risiko, dan melampaui puncak. Meskipun tidak akan ada bahaya apapun di bawah perlindungan Su Fang, hidup seperti itu sama saja dengan makan dan menunggu kematian. Bagi mereka, ini lebih buruk daripada kematian.
Mereka semua ahli di masa lalu, dan mereka semua memiliki harga diri dan martabat masing-masing. Mereka lebih memilih mati secara heroik daripada mengingini dan bersenang-senang di bawah perlindungan Su Fang. Setelah berpikir sebentar, Su Fang mengangguk dan berkata, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan menghentikanmu. Lau dan 3 lainnya sangat gembira. Su Fang mengeluarkan sejumlah sumber daya dan membagikannya kepada ketiganya, cukup untuk mereka gunakan di lembah darah. Hati-hati, jalan masih panjang. Berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuxuan kali ini terutama untuk mendapatkan pengalaman. Jangan pedulikan peringkat. Jika Anda menghadapi bahaya, aktifkan token seleksi surga kapan saja dan tinggalkan lembah darah. Setelah serangkaian peringatan, Su Fang mengirim Lau dan 3 orang lainnya keluar dari gua kediaman. Kemudian, dia meminta Qin Heng untuk membawa mereka ke kota Daoles untuk menerima token pilihan surga dan memasuki lembah darah untuk mendapatkan pengalaman. Sekitar 100.000 tahun berlalu dalam formasi waktu dan waktu. Su Fang tiba-tiba terbang keluar dari formasi waktu dan waktu, tubuhnya penuh dengan lapisan ki kesengsaraan. Kesengsaraan ki sangat mengejutkan. Itu keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi api kesusahan, membakar dengan liar. Lagi dan lagi. Tubuh Su Fang gemetar seolah hancur. Istana Jiuxuan Dao juga terbalik. Di bawah pengaruh yang mengejutkan, kotoran di plasenta merembes keluar dari tubuhnya lapis demi lapis dan terbakar dalam api kesengsaraan, berubah menjadi abu. Kemajuan seorang kultivator adalah proses yang sangat menyakitkan, tetapi tidak ada sedikit pun rasa sakit di wajah Su Fang. Sebaliknya, ada senyuman di wajahnya dan matanya bersinar karena kegembiraan. Ketika kekuatan kemajuan di tubuhnya menjadi relatif lembut, Su Fang mulai mengendalikannya. Pada saat yang sama, ia mulai menelan pil untuk mempercepat terobosannya. Dengan bantuan pil kuno yang diberikan oleh Daozu, Su Fang dengan cepat menyelesaikan terobosannya. Setelah diperiksa lebih dekat, tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih dalam. Istana Jiuxuan Dao jelas berukuran 2 kali lipat. Komunikasi dan hubungan dengan kekacauan menjadi lebih jelas dan dekat. Tubuh Dharma Suanyang, tubuh Dharma Takdir Ungu, tubuh Dharma Suanyang, tubuh Dharma Dao Surgawi, tubuh Dharma Jiwa yang baru lahir, dan tubuh Dharma Iblis Darah semuanya telah mengalami perubahan besar. Bahkan pohon anggur Raja Darah yang menusuk surga telah mengalami transformasi dan auranya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, aura Su Fang, tubuh fisik, Istana Dao, dan tubuh Dharma semuanya telah mencapai tingkat Dao Lord tingkat atas. Aku akhirnya berhasil lolos sebelum kompetisi elit pilihan surgawi Jiuxuan. Aku telah menjadi Dao Lord tingkat atas. Jika aku berkembang lebih jauh, aku akan bisa menjadi ahli Dao Lord. Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Dia mulai menelan pil kuno dan menggunakan Heaven Piercing Blood King Fin untuk menyerap kekuatan dari Blood Peak untuk menebus kekosongan yang disebabkan oleh kemajuannya. Dia juga mulai mengembangkan sutra tanpa batas Jiuxuan, teknik Dao mistik yang ekstrim, dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Kill 11. Kapal pelintas jiwa Persik terus bergabung dan menguasai segel tangan. 300 tahun kemudian, tubuh Su Fang akhirnya tenang. Namun, dia masih membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi untuk kembali ke puncaknya dan menstabilkan ranah Dao Lord tingkat atasnya. Masih ada banyak waktu. Sebelum akhir babak penyisihan dan dimulainya kompetisi elit, Su Fang percaya bahwa dia bisa mencapai ranah Dao Lord tingkat atas. Saat Su Fang berkultivasi dalam pengasingan, seluruh kota Daoles berada dalam kegemparan. Nama-nama yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di daftar besar Dewa Pilihan Surgawi di langit di atas kota Daoles. Orang dapat dengan jelas melihat peringkat babak penyisihan. Banyak orang yang menonton daftar ilahi pilihan surgawi setiap saat. Setiap perubahan peringkat akan menimbulkan gelombang keterkejutan dan seruan. Faktanya, sebagian besar jenius sejati tidak berpartisipasi dalam babak penyisihan karena mereka menyandang gelar Jenderal Surgawi Pembantaian Berdarah. Oleh karena itu, nama-nama yang muncul dalam daftar ilahi pilihan surgawi tidak memiliki banyak arti. Namun, bagi para kultivator biasa, itu sangat penting. Semua kultivator yang berpartisipasi dalam daftar ilahi pilihan surgawi Jiuxuan tahu betul bahwa hanya sedikit yang bisa memasuki final lembah darah. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk memasuki alam mistik menengah dan berpartisipasi dalam kompetisi secara keseluruhan. Tujuan mereka memasuki lembah darah adalah untuk dicantumkan dalam daftar ilahi pilihan surgawi. Sekalipun hanya sementara, mereka akan puas dan tidak akan sia-sia berpartisipasi dalam pertemuan milenium ini. Jika mereka bisa dipilih oleh kekuatan besar, niscaya mereka akan sangat beruntung. Ada puluhan juta pembudidaya yang berpartisipasi dalam babak penyisihan di lembah darah. Daftar ilahi pilihan surgawi hanya menampilkan 100.000 kultivator teratas. Di tengah babak penyisihan, peringkat secara bertahap stabil. Satu nama tetap berada di urutan teratas daftar. Kamu Fei Bai. Dia seperti matahari yang terik, menyilaukan dan menarik perhatian.
Tidak ada yang bisa menyembunyikan ketajamannya. Banyak orang memandangnya. Semua orang bertanya tentang Ye Fei Bai. Di dalam lembah darah. Di lembah yang panjang dan sempit, seorang pemuda berjubah putih menaiki pedang kayu persik dan perlahan terbang melintasi lembah. Belenggu spasial di lembah darah sangat mengejutkan. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Ia memiliki kemampuan untuk menyerang hati dao seorang kultivator dan memengaruhi roh primordial seseorang. Seluruh dunia dipenuhi dengan niat membunuh dan aura membunuh yang mengerikan, menyebabkan orang menjadi gila. Selain itu, selain para pembudidaya yang berpartisipasi dalam babak penyisihan, ada banyak monster darah di lembah darah. Bahkan para pembudidaya yang telah melampaui belenggu lembah darah dan memiliki kemampuan terbang jarang berani terbang dalam waktu yang lama. Fakta bahwa pemuda berjubah putih ini berani menerbangkan pedangnya dengan begitu tidak bermoral menunjukkan kepercayaan dirinya pada kekuatannya sendiri. Orang ini adalah Ye Fei Bai, yang saat ini berada di puncak daftar ilahi pilihan surgawi. Babak penyisihan lembah darah wilayah ilahi Suan Timur terlalu membosankan. Para kultivator yang mirip semut itu bahkan tidak punya hak untuk memberi makan pedang kayu persik ilahi. Ye Fei Bai tampak bosan. Dengan kekuatannya, tidak ada seorang pun di babak penyisihan yang bisa menghentikan ketajamannya. Tentu saja itu sangat membosankan. Di langit di atas lembah, Ye Fei Bai tiba-tiba mengangkat alisnya. Kemudian, bibirnya membentuk senyuman menghina. Sekelompok peserta seperti tikus. Mereka bersembunyi dengan baik. Kemudian, Ye Fei Bai menaiki pedang terbangnya dan turun dari langit, langsung menuju ke kedalaman lembah. Itu Ye Fei Bai dari alam mendalam tengah. Lari. Lebih dari 10 petani terbang keluar dari lembah dan melarikan diri ke segala arah. Membelanjakan. Cahaya pedang berwarna merah persik menyapu pedang di bawah kaki Ye Fei Bai. Cahaya pedang itu sangat aneh. Itu tersapu dengan suara siulan, seolah-olah ada banyak hantu ganas yang menangis. Ketika para penggarap mendengar suara siulan, hati dao mereka segera terguncang. Jiwa asal mereka sebenarnya akan segera keluar dari tubuh mereka. Suara mendesing gelombang. Cahaya pedang menyapu 3 penggarap dan langsung menelan jiwa asal mereka. Namun, tubuh mereka masih utuh. Mereka terjatuh ke tanah dan tewas di tempat. Lepaskan aku. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Ketika para penggarap lainnya melihat ini, mereka berhenti berlari dan mengakui kekalahan pada Ye Fei Bai. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan token pilihan surgawi dan ingin mengaktifkannya untuk meninggalkan lembah darah. Namun, ketika cahaya pedang melintas, lebih dari 10 sosok terbang keluar dari tubuh para pembudidaya. Mereka terbungkus oleh cahaya pedang dan terbang kembali ke pedang kayu persik ilahi di bawah kaki Ye Fei Bai. Aura pedang kayu persik mistik menjadi lebih kuat. Suan Bao ini sebenarnya bisa secara langsung memanen jiwa asal para kultivator. Selain itu, ia dapat menggunakan jiwa para penggarap untuk terus memperkuat dirinya. 2817. 10 tahun sebelum akhir babak penyisihan, Su Fang keluar dari gua, meninggalkan kota Wudao, dan menuju kehampaan. Dia mengeluarkan kapal penyeberangan langit jiwa persik dan mengaktifkannya. Itu berubah menjadi kapal harta karun besar yang melayang di kehampaan. Su Fang memasuki kapal berharga itu, lalu dia menempatkan lelaki tua berambut merah dan 30 lebih daolord di bawah komando Ye Fei Bai di dalam ruang di dalam formasi. Di sisi lain, dia sedang duduk bersila dalam formasi, seolah-olah sedang dibelenggu. Setelah melakukan semua ini, Su Fang mulai menunggu dengan tenang sampai keluarnya lembah darah. Su Fang menutup matanya. Saat dia tiba-tiba membuka matanya, 10 tahun telah berlalu. Dia melihat melalui penghalang kapal penyeberangan langit jiwa persik dan melihat gulungan besar mengambang di langit di atas kota Wudao. Melihat nama Ye Fei Bai yang bersinar di gulungan itu, Su Fang menunjukkan ekspresi mengejek. Tempat pertama di babak penyisihan. Haha, Ye Fei Bai, aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki ketika kamu keluar dari lembah darah dengan penuh semangat dan mengetahui bahwa Raja kelas Suan Bao ada di tanganku dan semua milikmu bawahanku telah ditekan olehku. Mata Su Fang menatap daftar ilahi terpilih. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut dan berkembang dengan cahaya yang aneh. Hukum. Dia tidak menyangka akan menemukan nama Lau di posisi ke-3000 dalam daftar ilahi terpilih. Dengan kekuatan Lau, sungguh mengejutkan bahwa dia bisa mendapatkan peringkat seperti itu di antara begitu banyak kultivator. Meskipun Lau lahir di alam semesta pancang, dia adalah ras pembunuh yang lahir dari darah. Lingkungan lembah darah tepat untuknya. Apalagi bakat Lau luar biasa. Tak aneh kalau dia bisa mendapatkan peringkat seperti itu di babak penyisihan. Su Fang sangat senang melihat pencapaian Lau yang luar biasa. Di antara para kultivator yang lahir di alam semesta pancang, kecuali Su Wan Zhen dan Misteri, hanya hukum yang memiliki pencapaian paling luar biasa di masa depan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak senior Su Wan Zhen dan Misteri sekarang. Mungkin aku bisa bertemu mereka di daftar ilahi pilihan Jiuxuan ini.
Su Fang senang atas pencapaian Lau dan memikirkan Su Wanzhen dan misteri. Dia terus mencari di daftar dewa terpilih. Segera, Su Fang menemukan banyak nama yang dikenalnya. Mereka semua ahli di bawah Su Fang. Saat babak penyisihan dimulai, Su Fang juga mengizinkan mereka memasuki lembah darah sebagai bentuk pelatihan. Seperti Qin Heng, Wu Meng, dan lainnya, Su Fang juga berencana untuk membiarkan mereka berpartisipasi dalam kompetisi elit. Mereka ingin menggunakan Jiuxuan Tianxuan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kekuatan bawahan yang mengikuti kompetisi sistem gugur ini tidaklah buruk. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka berhasil masuk 100.000 teratas, yang membuat Su Fang merasa cukup bersyukur. Setelah itu, Su Fang menemukan nama Xiao Wanting di daftar dewa terpilih. Dia berada di peringkat 90.000. Dengan kekuatannya, sungguh luar biasa baginya untuk mendapatkan hasil seperti itu. Namun Su Fang tidak menemukan nama Sang Qiyu dan Wei Dao. Jelas sekali, mereka tidak berhasil masuk 100.000 besar. Su Fang tidak terkejut karena mereka tidak bisa mengikuti kompetisi elit. Dia hanya khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka berdua di lembah darah dan mereka akan dibunuh oleh peserta lainnya. Bas gelombang Kill 11. Sebuah ruang di luar pesawat penyeberangan langit jiwa persik tiba-tiba bergetar. Ye Fei Bai, kamu akhirnya keluar. Hati Su Fang dipenuhi dengan aura yang ganas. Sinar cahaya merah memancar keluar dari angkasa dan berubah menjadi sebuah pintu. Seorang pria muda berpakaian putih melompat keluar dari sana. Itu adalah Ye Fei Bai. Ye Fei Bai menenangkan dirinya dan melihat daftar dewa terpilih di langit di atas kota Wudao. Melihat namanya tergantung di bagian atas daftar, matanya dipenuhi rasa bangga. Ini hanya kompetisi sistem gugur, bukan apa-apa. Dalam kompetisi elit dan kompetisi final, saya ingin nama saya disegani oleh para kultivator Dongsuan. Jika puncak kompetisi final alam ilahi Suan Timur adalah milik saya, Ye Fei Bai, saya bertanya-tanya bagaimana perasaan para penggarap alam ilahi Suan Timur. Ye Fei Bai tersenyum mendominasi, aura penghinaan terhadap dunia muncul secara spontan. Kemudian, dia melihat ke arah pesawat penyeberangan langit jiwa persik. Mereka tahu bahwa tuan muda ini akan meninggalkan lembah hari ini tetapi tidak ada yang datang menyambutku. Sepertinya aku sudah terlalu lama meninggalkan Suan Tengah. Para bawahan ini telah melupakan aturan ketat keluarga Ye. Melihat tetua berambut merah dan yang lainnya sedang menunggunya, Ye Fei Bai mengangkat alisnya dan matanya bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Dia kemudian memproyeksikan inderanya dan menemukan bahwa tetua berambut merah dan bawahannya sebenarnya berada di dalam pesawat penyeberangan langit jiwa persik, mabuk seperti lumpur, seolah-olah mereka sedang mabuk. Ye Fei Bai sangat marah. Sialan. Tuan muda ini sedang bertarung di lembah darah dan mereka berani bertindak begitu ceroboh dan mengabaikan tuan muda ini. Mereka semua pantas mati. Ye Fei Bai kemudian menemukan Su Fang dan amarahnya langsung lenyap. Dia terbang menuju Peach Soul Sky Crossing Airship dengan rasa terkejut dan gembira. Melihat bahwa dia akan memasuki pesawat penyeberangan langit jiwa persik, Su Fang kemudian dapat menggunakan kekuatan kerajaan Suan Bao untuk membelenggu Ye Fei Bai dan membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Sedikit yang dia tahu. Ye Fei Bai tiba-tiba berhenti. Tidak, ada yang tidak beres. Pesawat penyeberangan langit jiwa persik terasa sangat asing bagiku, seolah-olah itu bukan lagi Suan Baoku. Dia memang seorang jenius dari salah satu dari 5 suku Dewa Zhongxuan. Meskipun Ye Fei Bai mendominasi dan sombong, dia jelas bukan orang idiot. Sebaliknya, dia sangat cerdik dan segera menemukan petunjuknya. Pada saat ini, tawa dingin Su Fang datang dari dalam Peach Soul Sky Crossing Airship. Ye Fei Bai, aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahui jebakanku. Su Fang, kamu tidak dibelenggu. Mata Ye Fei Bai dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Su Fang tidak dibelenggu dan bawahannya tidak terlalu mabuk, mereka dibelenggu oleh Su Fang. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Apakah kamu sangat kecewa? Su Fang keluar dari formasi dan mengejek Ye Fei Bai. Ye Fei Bai dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan kembali tenang. Ia mengangguk dan berkata, mengesankan. Memang benar seorang jenius tiada taraf yang mampu menghentikan invasi Dongsuan. Tuan muda ini harus mengakui bahwa aku telah meremehkanmu. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, serahkan naga dewa yang telah kau belenggu dan pulihkan wajah rekan Daoku. Aku akan membiarkan kematianmu tidak terlalu menyakitkan. Ye Fei Bai berkata dengan dominan, tuan muda ini telah menekan naga ilahi Anda dan berencana menggunakannya sebagai tunggangan. Tuan muda ini tidak pernah memiliki kebiasaan menyerahkan barang-barang yang ada di tangan tuan muda ini. Adapun partner Daomu, dia telah terkena Blackwood Palm milik tuan muda ini. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tak hanya wajahnya, seluruh tubuhnya akan terkikis oleh kekuatan Blackwood Palm. Jika demikian, maka aku hanya bisa membunuhmu. Ye Fei Bai tidak dapat memulihkan wajah Xuanxin. Su Fang tidak terlalu kecewa. Itu karena si Xuan Daozu telah berjanji sebelumnya. Su Fang tentu saja tidak perlu khawatir tentang apapun. Apakah menurutmu semut sepertimu bisa membunuh tuan muda ini?
Ye Feibai mendengus pada Su Fang. Dalam hal basis budidaya, dia satu level lebih tinggi dari Su Fang. Dari segi latar belakang, dia berasal dari 5 suku dewa di wilayah ilahi mendalam pusat. Dia memiliki keterampilan luar biasa dan Suan Bao. Tentu saja, dia bisa meremehkan Su Fang. Ye Feibai melambaikan tangannya dan menyapu selusin rune berbentuk daun persik. Mereka hancur satu demi satu dan berubah menjadi sosok yang tinggi dan kokoh. Aura mereka telah mencapai puncak Daolor tingkat atas. Tuan muda ini ingin melihat metode apa yang Anda gunakan untuk menekan begitu banyak bawahan Tuan muda ini. Saya akan membiarkan Anda merasakan prajurit boneka persik Tuan muda ini. Ye Feibai menunjuk ke arah Su Fang. Selusin boneka meledak dengan auranya dan menyerang Su Fang. Kamu punya rune. Apa menurutmu aku tidak punya? Lagi pula, aku punya lebih banyak rune daripada kamu. Su Fang mendengus dengan dominan. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 100 rune muncul. Dengan pikiran, rune itu hancur dan berubah menjadi susunan mengejutkan yang menyelimuti selusin boneka. Semua rune ini adalah rune Arrai. Terlebih lagi, itu bukanlah rune Arrai biasa. Itu adalah rune Arrai tingkat 3. Lebih dari 100 rune Arrai meledak dan membentuk Arrai besar yang membelenggu selusin boneka. Aura ilahi susunan agung itu menyapu terus-menerus dan terus-menerus menghabiskan energi boneka-bonekanya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, energi boneka tersebut benar-benar habis oleh susunannya. Mereka berubah menjadi daun persik dan akhirnya dibunuh oleh barisan. Ekspresi Ye Feibai tidak berubah. Dia membalik tangan kanannya dan lubang buah persik hijau muncul di telapak tangannya. Kemudian, Ye Feibai melepaskan seutas kesadarannya dan menggabungkannya dengan biji persik. Lubang buah persik itu terbang keluar dan retak hingga terbuka. Itu memancarkan aura vitalitas yang mengejutkan, dan sebatang pohon persik tumbuh dengan cepat. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Pohon persik tumbuh dengan pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, ia telah tumbuh menjadi pohon menjulang tinggi yang menutupi langit dan matahari. Itu membentuk ruang yang menyelimuti Su Fang. Namun, semuanya belum berakhir. Di pohon persik besar, bunga persik merah muda bermekaran dengan cepat. Seluruh dunia dipenuhi dengan keharuman bunga persik. Su Fang merasakan kesadaran roh primordialnya menjadi kabur. Dia akan kehilangan dirinya di dunia kayu persik ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bunga persik yang tak terhitung jumlahnya melayang turun dari pohon persik, berkibar tertiup angin. Saat bunga persik melayang turun, mereka berubah menjadi wanita cantik. Tubuh mereka ditutupi kerudung tipis. Tubuh mereka yang sangat indah terlihat samar-samar. Mereka sangat memikat dan membuat darah seseorang mendidih. Namun, dalam pemandangan indah ini, terdapat bahaya yang sangat besar. Hal ini menyebabkan rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan Tianji dan rune Tian Yan Xuan Jizen berkedip dengan cepat di istana Jiuxuan Dao milik Su Fang. Kesadaran roh primordial Su Fang yang hilang tanpa sadar terbangun dalam sekejap. Dia langsung berkeringat dingin. Satu demi satu, para wanita itu mengeluarkan tawa memesona saat mereka memutar tubuh mereka dan berkumpul dari segala arah. Ye Feibai dengan santai tersenyum. Alam ilusi Dewa Persik milikku bahkan dapat menyebabkan Realm Lord kehilangan kesadarannya. Pada akhirnya, energi yang primordialnya akan tersedot hingga kering. Su Fang, menggunakan energi yang primordialmu di alam ilusi Dewa Persik milikku bisa dianggap sebagai kematian yang murah untukmu. Tiba-tiba gelombang. Tinju ilahi pemusnahan kehidupan yang mutlak. Su Fang mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian meninju. Ledakan. Pukulan ini berisi pikiran Su Fang dan Yang Dao aura tertinggi. Hal ini menimbulkan angin kencang yang berubah menjadi pusaran air yang bersiul saat menyapu ke segala arah. Saat pusaran air absolut yang berputar, ilusi keindahan di sekitarnya langsung hancur. Mereka berubah menjadi bunga persik dan kemudian runtuh menjadi ketiadaan. 2818. Tinju pemusnahan kehidupan yang baru digenggam Su Fang begitu mendominasi hingga benar-benar mematahkan ilusi Ye Feibai dengan satu pukulan. Mata Ye Feibai yang awalnya menghina akhirnya berubah menjadi serius. Bagaimanapun, Ye Feibai berasal dari salah satu dari 5 klan dewa besar di domain dewa mendalam pusat, klan dewa budidaya sejati. Dia telah melihat kemampuan ilahi Su Fang yang luar biasa hanya dengan sekali pandang. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh seorang kultivator biasa. Segera, dia berhenti memandang rendah Su Fang. Tidak ada kejeniusan yang bisa diremehkan. Kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan Suan Bao tertinggi. Pedang kayu misterius Dewa Persik. Ye Feibai mengaktifkan pedang kayu misterius Dewa Persik. Cahaya pedang merah muda menyapu, mengeluarkan suara siulan yang aneh. Seolah-olah ada banyak hantu yang menangis. Mendengar suara pedang aneh ini, Su Fang merasakan hati Dao Keiyu bergetar. Asal-usul jiwanya hampir keluar dari tubuhnya. Suan Bao yang sangat kuat. Ia benar-benar dapat melahap asal mula jiwaku. Cahaya ilahi Su Fang berubah seketika. Dia buru-buru mengaktifkan Dao Heart Keiyu dan melepaskan cahaya 7 warna, akhirnya menstabilkan Dao Heart-nya.
Di dalam istana Jiuxuan Dao, rune Dao misterius dari teknik penyusutan kehidupan juga melonjak. Aura itu menyapu kekuatan yang terkandung dalam suara pedang, dan jiwa yang hampir keluar dari tubuhnya kembali normal. Astaga! Cahaya pedang menyapu Su Fang dalam sekejap dan menelan Su Fang dalam sekejap. Tubuh fisik dan tubuh Dharma Su Fang masih utuh, tetapi dia merasakan kekuatan yang sangat aneh yang ingin mencabut jiwanya dari tubuhnya. Suan Bao yang sangat kuat, aku tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asku. Guntur takdir. Menghadapi serangan jiwa yang begitu mengejutkan, Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan kemampuan ilahi tertinggi dari teknik penyusutan kehidupan, guntur takdir. Saat rune Dao melonjak, suara guntur yang halus bergema di dalam istana Jiuxuan Dao. Kekuatan pemakan jiwa pedang kayu misterius Dewa Persik yang telah menyerang tubuh Su Fang langsung hancur berkeping-keping. Terlebih lagi, kekuatan Thunder of Destiny tidak berkurang. Ia menyapu keluar dari dalam istana Dao dan mengikuti pedang Qi menuju pedang kayu misterius Dewa Persik dan Ye Fei Bai. Bas dengungan-dengungan. Pedang kayu mendalam Dewa Persik merasakan kekuatan menakjubkan dari petir takdir dan segera mulai bergetar hebat. Serangkaian proyeksi humanoid muncul dari dalam. Mereka adalah esensi jiwa dari para penggarap yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditelannya. Siapa? Siapa? Lightning of Destiny memiliki kekuatan untuk melenyapkan segalanya, dan itu seperti angin kencang yang menyapu dedaunan yang berguguran. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu. Retakan. Retakan muncul di pedang kayu mistik Dewa Persik sebelum akhirnya hancur. Kekuatan sisa dari Lightning of Destiny tidak berkurang. Mengikuti karma takdir, itu meledak ke arah Ye Fei Bai. Kemampuan ilahi takdir tertinggi dari tahap takdir. Pedang kayu misterius Dewa Persik dihancurkan oleh guntur takdir. Ye Fei Bai juga memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia merasakan ancaman fatal dari takdir, dan cahaya sucinya langsung berubah. Penggantian buah plum dengan buah persik. Saat Ye Fei Bai hendak dibunuh oleh guntur takdir, sebuah bayangan terpisah dari tubuhnya dan berubah menjadi tubuh manusia yang memiliki penampilan dan aura takdir yang sama persis dengannya. Adapun tubuh aslinya, dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Ledakan. Kekuatan Lightning of Destiny meledak ke tubuh Ye Fei Bai, dan tubuh itu hancur lapis demi lapis. Pada akhirnya berubah menjadi tumpukan abu dan berserakan di kehampaan. Dia sebenarnya memiliki kemampuan ilahi yang memungkinkan klonnya menggantikan tubuh aslinya untuk menghasilkan kekuatan teknik penyusutan kehidupan. Berbagai kemampuan ilahi yang kuat dari alam ilahi Jiuxuan memang tidak ada habisnya. Siapa yang mengira Ye Fei Bai bisa melarikan diri? Hal ini membuat Su Fang sangat terkejut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Ye Fei Bai. Tak satu pun dari murid jenius dari faksi kuat ini yang sederhana. Mereka memiliki segala macam kemampuan surgawi dan Suan Bao yang kuat. Anggaplah dirimu beruntung karena aku membiarkanmu melarikan diri kali ini. Lain kali kita bertemu, mari kita lihat alat penyelamat hidup seperti apa yang kamu miliki. Su Fang mengulurkan tangannya dan meraih udara. Kapal penyeberangan langit jiwa Persik dengan cepat menyusut dan tersedot ke dalam istana Dao miliknya. Kemudian, dia mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Fin untuk melahap vitalitas dan darah lelaki tua berambut merah itu. Kemudian, ia meresap ke dalam tubuhnya untuk segera memulihkan vitalitas yang dikonsumsi oleh teknik penyusutan kehidupan. Rambut putih di pelipisnya berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Auranya yang layu juga pulih dengan cepat. Berkat Heaven Piercing Blood King Fin dan Blood Pix, itulah Su Fang tidak perlu terlalu khawatir dalam menggunakan teknik penyusutan kehidupan seperti sebelumnya. Dragon leluhur masih berada di tangan Ye Fei Bai. Wajah Xuanxin hancur dan bawahannya terbunuh. Aku harus membalaskan dendam mereka. Huff, Ye Fei Bai itu pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi elit. Pada saat itu, aku akan menyelesaikan skor dengan dia di lembah darah. Su Fang memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Dia tidak bisa merasakan aura Ye Fei Bai. Dia tidak tahu kemana Ye Fei Bai melarikan diri. Dia hanya bisa menyerah untuk mengejarnya. Kemudian, Su Fang menggunakan teknik Burning Light Escape dan terbang langsung ke kota tanpa Dao. Lebih dari 2 jam setelah Su Fang pergi, daun persik tiba-tiba muncul dari kehampaan. Itu berubah menjadi rune dan terbakar menjadi abu dengan desisan. Kemudian, sosok Ye Fei Bai muncul. Itu semua berkat jimat kamuflase satu daun ini. Kalau tidak, aku akan berada dalam bahaya. Mata Ye Fei Bai berkilat ketakutan. Ternyata dia tidak lari jauh. Dia menggunakan jimat itu untuk menyembunyikan sosok dan auranya. Dia bersembunyi di kejauhan. Bahkan Su Fang tidak menemukan keberadaannya. Ye Fei Bai adalah seorang jenius dari klan Ye di wilayah ilahi mendalam pusat. Dia memiliki kemampuan luar biasa, Suan Bao, dan jimat. Sungguh luar biasa. Su Fang, aku bersumpah jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Memikirkan kekalahan kali ini, Ye Fei Bai mengertakkan gigi. Wajah tampannya penuh kebencian. Kerugian Ye Fei Bai kali ini sangat besar.
Selain harta karun gelap tingkat raja seperti kapal pelintas langit jiwa persik, ada lebih dari 30 ahli lainnya. Selain itu, bahkan ada seorang ahli tangguh yang melampaui alam Daolord di antara mereka. Dia juga kehilangan pedang kayu misterius Dewa Persik, Suan Bau yang kuat, dan jimat kamuflase 1 daun. Menggunakan teknik mayat persik pengganti plum juga menyebabkan vitalitas Ye Fei Bai rusak parah. Kehilangan begitu banyak harta dan luka-lukanya tidaklah ringan. Ye Fei Bai belum pernah menderita kerugian sebesar ini sejak lahir. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah menenangkan diri dan berpikir, Ye Fei Bai tiba-tiba mengeluarkan jimat. Dari jimat itu, suara Dong Xuan Jun terdengar, "Selamat, Tuan Muda Ye, karena telah mencapai puncak daftar ilahi pilihan surgawi." Selamat. Alis Ye Fei Bai yang seperti pedang langsung terangkat karena marah. "Dong Xuan Jun, apakah kamu sengaja mengejekku?" Dong Xuan Jun buru-buru meminta maaf, "Itu salah bicara. Tuan Muda Ye, tolong jangan salahkan saya. Dengan kekuatan Tuan Muda Ye, mengapa Anda peduli dengan puncak babak penyisihan?" Ye Fei Bai berteriak, "Dong Xuan Jun, aku ingin kamu memikirkan cara untuk menghadapi Su Fang. Cabut uratnya, kuliti dia hidup-hidup, dan musnahkan seluruh klannya. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan amarahku." Baru sekarang Dong Xuan Jun menyadari bahwa Ye Fei Bai marah karena menderita kerugian besar di tangan Su Fang. Sanjungannya barusan telah tepat sasaran. "Tuan Muda Ye, tubuh pedang 5 elemenku juga dihancurkan oleh Su Fang." Keduanya berada di perahu yang sama. Orang ini sombong sekali. Dia menghancurkan Dharmakayamu. Apakah Heaven Pavilion tidak membela Anda? Suara Dong Xuan Jun dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. "Membelaku. Bukan saja Tuo Qianji tidak menghukum Su Fang, dia bahkan menghukumku." Ye Fei Bai terkejut dan tertegun. "Apa? Tuan Muda Ye, jangan khawatir. Ketika kompetisi elit dimulai, saya tidak hanya akan membunuh Su Fang di lembah darah, saya juga akan sepenuhnya menghancurkan kota surga persegi yang ia bangun di hutan belantara yang terlantar di surga. Vitalitasku terluka sekarang. Kapal penyeberangan langit jiwa persik juga dibawa pergi oleh Su Fang. Aku tidak punya bawahan, jadi sulit bagiku untuk kembali ke misteri tengah. Aku hanya bisa melewati lembah darah. Selama babak terakhir, saya akan kembali langsung dari lembah darah ke tempat latihan misteri tengah. Di kompetisi elit, Anda harus mencoba membantu saya. Ini hanya masalah kecil. Serahkan padaku." Kota tanpa dao. Siluet diangkut keluar dari lembah darah. Para tetua dan anggota keluarga yang telah menunggu di luar segera mengepung mereka. Mereka yang bisa masuk ke dalam daftar ilahi pilihan surgawi secara alami sangat gembira. Mereka dikelilingi oleh orang yang lebih tua dan anggota keluarga sebagai subjek yang berjasa. Mereka yang tidak dapat masuk ke dalam daftar ilahi pilihan surgawi merasa sedih. Bahkan orang tua dan anggota keluarga mereka pun ikut menghela nafas. Ada yang menghibur dan ada yang menegur. Ada juga banyak kultivator yang kehilangan nyawanya di lembah darah, dan tidak pernah muncul lagi. Anggota keluarga mereka yang menunggu di luar tentu saja merasa hancur. Ada lebih banyak orang yang memperhatikan daftar ilahi pilihan surgawi di udara dan mendiskusikannya. Ye Fei Bai, tempat pertama. Saya mendengar bahwa Ye Fei Bai adalah seorang jenius dari misteri tengah. Saya tidak menyangka bahwa daftar ilahi pilihan surgawi Jiuxuan kami akan diambil oleh seorang jenius misteri tengah. Ini hanya babak penyisihan. Banyak jenius Dongsuan kita tidak berpartisipasi dalam babak penyisihan. Itu sebabnya Ye Fei Bai menempati posisi pertama. Benar, juara kompetisi elit pasti akan berubah. Itu belum tentu benar. Kudengar Ye Fei Bai berasal dari klan Ye, salah satu dari 5 suku Dewa Misteri Tengah. Tidak banyak orang jenius di wilayah ilahi Dongsuan yang bisa mengalahkannya. Banyak pembudidaya Dongsuan tidak yakin ketika mengetahui latar belakang Ye Fei Bai. Bagaimana para kultivator yang kagum pada Ye Fei Bai bisa tahu bahwa dia telah menderita kerugian besar di tangan Su Fang saat dia meninggalkan lembah darah? Dia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana dia bisa tetap menjadi juara babak penyisihan? Selamat, Luo. Lebih dari 3.000. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka teman tuan juga begitu luar biasa. Qin Heng segera mendatangi Luo dan memberi selamat kepadanya dengan keras ketika dia keluar dari lembah darah. Melihat namanya di daftar Dewa Pilihan Surgawi, Luo juga sangat gembira dan bersemangat. Xiao Wanting juga terdaftar dalam daftar ilahi pilihan surgawi. Meski peringkatnya berada di bawah, itu sudah cukup membuktikan kekuatannya. Sang Qiyu dan Wei Dao tidak melakukannya dengan baik. Wei Dao hampir kehilangan nyawanya di lembah darah. Untungnya, dia telah mengaktifkan medali pilihan surgawi dan melarikan diri dari lembah terlebih dahulu. Namun, keduanya tidak terlalu kecewa. Bagaimanapun, mereka baru saja naik ke ranah True Dao dan berpartisipasi dalam babak penyisihan untuk mendapatkan pengalaman. Mereka tidak menyangka bisa lolos babak penyisihan pada awalnya. Saat beberapa dari mereka berdiskusi dengan penuh semangat, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar, itu dia. Dia mengejarku di lembah darah dan memaksaku mengaktifkan medali pilihan surgawi untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku akan terdaftar di medali pilihan surgawi.
Daftar ilahi terpilih. Semua orang menoleh. Seorang pria muda berjubah mewah menunjuk ke arah Luo dan berteriak dengan marah. Di samping pemuda itu ada seorang pria parubaya bermartabat yang menatap Luo dengan marah. 2819. Apa, kamu ingin mencari masalah dengan temanku? Cahaya ilahi Qin Heng menyapu pria parubaya yang bermartabat dan menyadari bahwa orang ini hanyalah seorang Dao Master biasa, jadi bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Pria parubaya yang bermartabat itu awalnya datang secara agresif untuk melampiaskan amarahnya pada Luo, tetapi siapa yang tahu bahwa Luo sebenarnya memiliki Dao Master tingkat atas di sisinya, sehingga kesombongannya yang mengerikan langsung lenyap. Pria parubaya yang bermartabat itu menularkan jiwanya kepada pemuda itu. Tuan Muda Yan, mengapa kita tidak membiarkannya saja kali ini? Biarkan saja. Seleksi surga Jiuxuan ini adalah kesempatan bagi klan kita untuk bangkit kembali, tetapi hal itu diputus oleh penggarap jahat dari alam semesta tingkat rendah. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Pemuda berjubah mewah masih menolak untuk melepaskannya, dan dia mengeluarkan jimat rune dan mengirimkan jiwanya. Setelah itu, dia melihat ke arah Luo dan berkata sambil mengertakkan gigi, tunggu saja, saat ahli dari klanku tiba, kamu akan mendapat masalah. Luo tersenyum dingin dan tetap di tempatnya. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Saat ini, mereka berada di alun-alun di luar asosiasi pedagang, dan ada lautan manusia. Ketika mereka melihat konflik akan meletus di sini, mereka segera mengepung mereka di tengah. Setelah 15 menit, lebih dari selusin petani bergegas, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Anehnya, dia adalah seorang ahli yang melampaui ranah Dao Master. Pemuda itu langsung menjadi sombong, dan dia berteriak dengan dominan pada Luo Yixi. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Huff. Kamu berani memotong masa depanku. Saya akan menghancurkan jalur kultivasi Anda. Luo, Qin Heng, dan yang lainnya berdiri teguh. Qin Heng tersenyum dingin dan berkata, kota Daoles ini bukanlah tempat di mana kalian semua bisa menjadi sombong. Bahkan jika kalian adalah penguasa dunia yang mendalam, kalian juga harus dengan patuh menyelipkan ekor kalian di antara kedua kaki kalian dan bersikap. Para pembudidaya ini jelas berasal dari keluarga budidaya di dunia yang mendalam, dan kekuatan mereka secara keseluruhan agak luar biasa. Namun, di wilayah terpencil yang tertinggal surga ini, bahkan Master Sekte Daoles tidak berani melakukan apapun pada Qin Heng dan yang lainnya, jadi mereka tentu saja tidak takut. Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang agung, kamu benar-benar bicara besar. Pemuda itu menunjukkan senyuman yang mendominasi. Aku akan menjadi sombong hari ini. Tahukah kamu siapa kami? Qin Heng mengungkapkan ekspresi mengejek, mungkinkah kamu adalah seorang jenius yang tiada taranya dari paviliun surga mendalam timur? Pemuda itu berteriak dengan arogan, meskipun aku bukan seorang jenius dari paviliun surga, bahkan para murid paviliun surga pun tidak berani menjadi sombong di depanku. Kakak iparku adalah Su Fang. Ah, Su Fang, apakah kakak iparmu? Sekarang giliran Luo, Qin Heng dan yang lainnya yang tercengang. Kapan Su Fang punya saudara ipar seperti itu? Suara mendesing gelombang. Para penggarap di sekitarnya membuat keributan, dan cara mereka memandang pemuda dan penggarap lainnya langsung berubah. Melihat ekspresi Luo, Qin Heng, dan yang lainnya, serta ekspresi orang-orang di sekitarnya, pemuda itu menjadi semakin senang. Bahkan lelaki tua berambut putih dengan kekuatan luar biasa pun mengelus janggut putihnya saat matanya berkedip bangga. Yang lain membusungkan dada, tampak bangga dan gembira. Seorang wanita berpakaian merah di samping lelaki tua berambut putih itu wajahnya memerah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pemuda itu berkata dengan bangga, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, bukan? Kakak iparku adalah Su Fang. Dia menghentikan suku asing menyerang Dongsuan dan menyelamatkan umat manusia Dongsuan. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu membandingkannya dengan saudara iparku? Berlututlah dan akui kesalahanmu, lalu hancurkan istana Daomu sendiri. Kalau begitu, tuan muda ini akan mengampuni hidupmu. Qin Heng tidak berani gegabah. Matanya serius saat dia menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua berambut putih itu dan bertanya, bolehkah aku bertanya dari dunia mistis mana tuanku berasal? Mengapa kamu menikah dengan seseorang dari Su Fangda? Lelaki tua berambut putih itu mengelus janggut putihnya dan berkata, kami dari dunia mistik Huoluo, suku Pang dari dunia mistik Huoluo. Nenek moyang ini adalah nenek moyang suku Pang. Menunjuk wanita berpakaian merah di sampingnya, lelaki tua berambut putih itu mengungkapkan ekspresi bangga dan melanjutkan, ketika Su Fang pertama kali datang ke domain ilahi mendalam timur dari alam semesta tingkat rendah, dia tinggal di suku Pang selama-lama dan mengembangkan perasaan terhadap putri berharga suku kami, Pang Yu. Meskipun mereka tidak menjadi sahabat Dao, mereka berkultivasi bersama. Wanita berpakaian merah itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Luo, Qin Heng, Xiao Wanting, dan yang lainnya saling memandang.
Pemuda itu berteriak dengan dingin, karena kamu tahu siapa kami, mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? Apakah kamu ingin tuan muda ini mengundang saudara iparku, Su Fang? Huff, kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matinya. Tiba-tiba gelombang. Suara Su Fang yang agak tak berdaya terdengar, kapan Su Fangku menjadi saudara iparmu? Begitu dia selesai berbicara, Su Fang terbang dan mendarat di depan Qin Heng. Salam, Tuan. Qin Heng terkejut dan senang saat dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Fang. Su Fang, ini benar-benar Su Fang. Banyak pembudidaya di sekitarnya mengenali Su Fang dan segera berseru, menyebabkan keributan di kerumunan. Semua orang memandang Su Fang dengan mata penuh kegembiraan, seolah merupakan suatu kehormatan besar bisa melihat Su Fang dengan mata kepala sendiri. Pria tua berambut putih, wanita berpakaian merah, dan anggota suku Pang lainnya semuanya tercengang dan berubah menjadi patung es. Wajah bangga dan arogan pemuda itu benar-benar membeku di wajahnya. Luo berkata sambil tersenyum, Su Fang, aku tidak menyangka kamu begitu berbelas kasihan. Kamu hampir membuatku lumpuh. Su Fang terdiam. Melihat lelaki tua berambut putih itu, Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, salam, leluhur tua suku Pang. Batuk, batuk, batuk. Orang tua berambut putih itu terbatuk berulang kali, dan wajah lamanya langsung memerah. Orang tua berambut putih ini adalah nenek moyang suku Pang. Wanita berpakaian merah itu adalah Nona Pang Yu. Su Fang memandang Nona Pang Yu dan terkekeh. Nona Pang Yu, apakah kita berkultivasi ganda di dunia mistik jaring api? Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Astaga! Wajah cantik wanita bertubuh besar itu seketika berubah menjadi lebih merah dari pakaian yang dikenakannya. Su Fang memandang pemuda dari suku Pang. Kamu adalah tuan muda dari suku Pang. Di masa lalu, tuan muda suku Pang, Pang Yan, telah mencoba untuk menyatu dengan hati Dao 6 orang suci Dao ekstrim di ruang internal hati Dao 6 orang suci Dao ekstrim. Pada akhirnya, dia memicu teknik penyusutan kehidupan di hati Dao dan langsung terbunuh. Pemuda arogan dari suku Pang ini tampak tidak asing lagi bagi Su Fang. Dia pasti jenius dari suku Pang. Dia menyebut dirinya tuan muda suku Pang, dan jelas dia terpilih kembali kemudian. Pemuda dari suku Pang gemetar ketika berkata, kakak ipar. Tidak, saya dari Su Fangda. Nama saya Pang Ye. Nenek moyang suku Pang diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Su Fang. Su Fang, izinkan aku menjelaskan masalah ini kepadamu. Mari kita bicara secara pribadi. Ketika Su Fang berada di dunia mistik jaring api, nenek moyang lama suku Pang dan eselon atas suku Pang telah merawatnya dengan baik. Jika bukan karena suku Pang, Su Fang tidak akan mampu mengolah tubuh Dharma Takdir Ungu dan memperoleh tubuh Dao 6 orang suci Dao ekstrim. Meskipun suku Pang melakukannya demi keuntungan mereka sendiri, Su Fang telah menerima manfaat nyata dan tidak punya pilihan selain menerima bantuan suku Pang. Suku Pang dan aku adalah teman lama. Nenek moyang lama, tidak perlu bersikap sopan. Tolong. Su Fang memimpin orang-orang dari suku Pang dan segera meninggalkan alun-alun dan kembali ke kamar dagang. Setelah berkomunikasi dengan nenek moyang lama suku Pang, Su Fang mengetahui bahwa suku Pang telah mengalami perubahan besar. Ternyata setelah Su Fang mendapatkan tubuh Dao 6 orang suci Dao ekstrim, dia dikejar oleh ahli 3 sekte hitam tertinggi, nenek patah hati. Dia telah melarikan diri sampai ke daerah terpencil surga dan suku Pang juga menderita bencana. Pertama, suku Suan membalas dendam pada suku Pang. Kemudian, keluarga penguasa dunia dari jaring api, suku Chen, diam-diam menekan suku Pang, menyebabkan kekuatan suku Pang menyusut. Bencana sesungguhnya datang dari nenek penghancur hati dari 3 sekte hitam tertinggi. Di wilayah terpencil yang tertinggal di surga, dia tidak hanya gagal mendapatkan tubuh Dao 6 orang suci Dao ekstrim dari Su Fang, dia juga terluka parah dan harus kembali dengan kekalahan. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Su Fang. Nenek patah hati yang pendendam telah melampiaskan kemarahannya pada suku Pang. Dia telah memimpin 3 ahli dari 3 sekte hitam tertinggi ke dunia mistik jaring api dan hampir memusnahkan suku Pang. Kill 11. Pemimpin suku Pang, tetua pertama, dan tetua Pang Zong, yang dikenal Su Fang, semuanya telah dibunuh oleh nenek penghancur hati dan pakar dari 3 sekte hitam tertinggi. Orang tua suku Pang telah memimpin sebagian suku Pang keluar dari dunia mistik jaring api dan untungnya lolos dari bencana tersebut. 3 sekte hitam tertinggi masih belum melepaskan suku Pang dan mengejar mereka kemana-mana. Belakangan, Su Fang menghentikan invasi suku lain dan menjadi terkenal di Dongsuan. Nenek moyang suku Pang telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan bahwa Nona Pang adalah pendamping Dao Su Fang. Baru pada saat itulah 3 sekte hitam tertinggi menyerah dalam pengejaran. Kali ini nenek moyang suku Pang telah membawa satu-satunya murid jenius yang tersisa dari suku tersebut ke wilayah terpencil yang tertinggal di surga untuk mengikuti seleksi surga Jiuxuan, dengan harapan mendapatkan hasil yang baik dan menggunakan kesempatan ini untuk menghidupkan kembali suku Pang. Selain itu,
Nenek moyang suku Pang juga ingin bertemu Su Fang dan mendapatkan bantuan Su Fang. Tiba-tiba, Tuan muda suku Pang, Pang Ye, secara kebetulan bertemu Luo di lembah darah dan terpaksa melarikan diri. Yang lebih tak terduga lagi adalah Pang Ye memanfaatkan Su Fang untuk memamerkan kehebatannya, namun ia malah menendang lempengan besi. Saat Su Fang mengetahui nasib buruk suku Pang, amarahnya pun membara. Nenek Algojo itu begitu sombong hingga menyebabkan suku Pang menderita bersamanya. Dia merenung sejenak. Su Fang berkata dengan suara rendah, suku Pang pernah baik padaku di masa lalu dan sekarang mereka hampir musnah karena aku. Tentu saja, aku, Su Fang, tidak akan tinggal diam. Nenek Algojo, suku Suan, dan suku Chen dari dunia mistik Huoluo, saya tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Saya berjanji ketika seleksi surga Jiuxuan selesai, saya akan membantu suku Pang menjadi penguasa dunia mistis Huoluo. Janji Su Fang mengagetkan sekaligus menggembirakan leluhur tua suku Pang dan seluruh suku Pang. Orang seperti apa Su Fang sekarang? Janjinya secara alami dapat dipenuhi. Setelah pemusnahan suku Pang, kesulitan mereka akhirnya berakhir. Bagaimana suku Pang tidak terkejut? Dalam waktu kurang dari 1 juta tahun, kultivator kecil itu telah berkembang hingga dia bisa menentukan naik turunnya seluruh suku hanya dengan satu kata. Untungnya, saya memilih untuk membantunya saat itu. Nenek moyang suku Pang mendesah dalam hati. Dia melirik Nona Pang dan berkata kepada Su Fang, dulu, untuk melindungi diriku sendiri, tanpa malu-malu aku menyatakan Pang Yu sebagai pendamping Daomu. Jika kamu tidak keberatan, biarkan Pang Yu menjadi pendamping Daomu. Tentu saja, suku Pang tidak akan berani mengklaim dia sebagai pendamping Dao Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan dia tinggal di sisi Anda dan melayani Anda sebagai selir? Bagaimana menurutmu? Nenek moyang suku Pang sangat cerdik. Dia sebenarnya ingin mengubah kepura-puraan itu menjadi kenyataan. Nona Pang Yu secantik bunga, tapi dia adalah wanita muda yang manja. Biarkan dia menjadi selir. Lupakan. Su Fang dengan tegas menolak. Saya, Su Fang, bertekad untuk berkultivasi. Selain itu, bukankah memalukan jika Nona Pang Yu menjadi selir? Jangan sebutkan ini lagi. Nenek moyang suku Pang tidak punya pilihan selain menyerah. Nona Pang Yu, yang penuh harapan, sangat kecewa. 2820. Setelah babak penyisihan, ada jeda 100 tahun sebelum babak elit dimulai. Bagi para kultivator, 100 tahun berlalu dalam sekejap mata. Akhirnya, hari babak elit pun tiba. Elit terpilih Jiuxuan, kompetisi elit alam ilahi Dongxuan, dimulai sekarang. Suara Agung Tuo Qianji terdengar di seluruh kota Daoles. Swoosh, swoosh, swoosh. Siluet terbang keluar dari kota Daoles dan melayang di udara. Dalam sekejap, langit di atas kota Daoles dipenuhi siluet. Siluet ini adalah para penggarap yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit dan bersiap memasuki lembah darah. Mereka telah melepaskan avatar haus darah mereka sejak awal, memenuhi kota Daoles dengan aura pembunuh yang kental. Saat ini, kota Daoles seperti kota pembantaian. Su Fang memimpin Luo, Qin Heng, Wu Meng, Huang Jiangpeng, dan selusin bawahan lainnya, serta Gao Tianlei, Huo Tianu, dan penggarap lainnya dari suku budak yang tertinggal surga ke udara. Lebih dari separuh bawahan Su Fang adalah ahli yang telah ditindas di kota kedua lembah darah, kota Starkiller. Para ahli ini semuanya adalah pejuang sanguin dengan kekuatan luar biasa dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit. Namun, Su Fang hanya memilih selusin ahli sejati dan bawahan muda berbakat. Tujuan mereka mengikuti kompetisi ini bukanlah untuk menjadi terkenal, juga bukan untuk mendapatkan imbalan yang besar. Sebaliknya, mereka memperlakukan kompetisi ini sebagai pengalaman untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Bawahannya yang lain tetap tinggal di Square Sky City untuk mencegah orang lain menyerang kota selama kompetisi. Kompetisi elit akan segera dimulai. Banyak petani yang berpartisipasi merasa cemas dan gugup. Ada juga beberapa orang jenius sejati yang dipenuhi dengan antisipasi dan kepercayaan diri. Bagi mereka, elit terpilih Jiuxuan ini adalah platform bagi mereka untuk bersinar dan membuat nama mereka terkenal di Dongxuan. Beberapa kultivator sangat tenang, seperti Huang Huihuang dari Dongxuan, Gu Tianqi, dan Su Fang. Bagi mereka, kompetisi elit hanyalah pemanasan. Bahkan Final Blood Valley bukanlah sebuah platform bagi mereka untuk bersaing. Mata mereka tidak hanya tertuju pada alam ilahi Dongxuan, tetapi seluruh alam ilahi Jiuxuan. Di kota Daoles, para penggarap dan pakar dari berbagai kekuatan Dongxuan, serta sekte, keluarga, dan anggota keluarga dari penggarap yang berpartisipasi, semuanya memperhatikan kompetisi tersebut. Pada babak penyisihan sebelumnya, para ahli sejati tidak berpartisipasi. Kompetisi elit adalah tempat para jenius sejati berkompetisi. Tentu saja hal itu akan menarik perhatian semua orang. Selain 100.000 kontestan yang lolos babak penyisihan, semua kultivator lain yang memiliki gelar Jenderal Ilahi Pembantaian Berdarah dapat langsung berpartisipasi dalam kompetisi elit.
Suara Tuo Qianji bergema di langit di atas kota tanpa dao. Peraturan kompetisi elit sedikit berbeda dengan peraturan kompetisi knockout. Meskipun telah diumumkan ke publik, saya harus mengingatkan semua orang sebelum kompetisi elit dimulai. Ketika Tuo Qianji mengatakan ini, para pembudidaya yang berpartisipasi dalam kompetisi elit menajamkan telinga mereka. Sama seperti babak knockout, hasil kompetisi elit juga merupakan akumulasi poin. Poin yang diperoleh pada babak knockout masih berlaku di kompetisi elit. 10.000 teratas akan masuk final. Namun, perbedaannya adalah dalam kompetisi elit, Anda tidak hanya dapat merebut medali pilihan surga dari kultivator lain untuk mendapatkan poin, semua poin yang diperoleh dari medali tersebut juga akan menjadi milik Anda. Aturan ini berarti bahwa sekali seseorang gagal, mereka tidak hanya akan kehilangan hak untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi, bahkan poin yang telah dikumpulkan dengan susah payah semuanya akan menjadi milik musuh. Meski banyak pembudidaya yang sudah mengetahui aturan ini, namun mendengarnya dari mulut Tuo Qianji tetap membuat para peserta merasakan kejamnya kompetisi elit tersebut. Mereka bergidik. Ada aturan lain yang harus diwaspadai oleh kalian semua. Berbeda dengan babak knockout. Dalam kompetisi elit, Anda dapat membunuh monster darah di lembah darah dan menyerap ki darah mereka. Selain meningkatkan ki darah, Anda juga bisa mendapatkan poin. Jumlah poin yang diberikan akan ditentukan oleh kekuatan monster darah tersebut. Hati-hati, monster darah di kompetisi elit 10 kali lebih kuat daripada monster darah di babak sistem gugur. Setelah monster darah ini melahap para kontestan, mereka akan bermutasi dan menjadi lebih kuat dan lebih sulit untuk dibunuh. Apa yang dikatakan Tuo Qianji selanjutnya tidak sesuai dengan aturan yang diumumkan sebelumnya, menyebabkan banyak kontestan gemetar ketakutan. Munculnya monster darah yang kuat berarti kekejaman kompetisi elit akan berlipat ganda. Kemungkinan kematian juga akan berlipat ganda. Bagaimana mungkin para penggarap tidak takut? Kompetisi elit juga akan berlangsung selama 10.000 tahun. Namun, tidak seperti babak sistem gugur, Anda harus memasuki lembah darah dalam waktu 3 hari sejak dimulainya kompetisi elit. Jika tidak, Anda akan kehilangan hak untuk berpartisipasi. Semuanya, bekerja keraslah. Para tetua dan kerabat kalian akan menunggu di luar lembah darah agar kalian dapat masuk dalam daftar pilihan surga. Yang terkenal ini dan Paviliun Dongsuan juga berharap kalian semua dapat memancarkan kecemerlangan kalian yang tak tertandingi di lembah darah. Jadilah terkenal di Dongsuan dan raih masa depan tanpa batas. Hari ini adalah saatnya. Mulai. Suara Tuo Qianji masih bergema di langit di atas kota tanpa dao ketika sebuah kehendak kuat yang berisi pembantaian tanpa akhir turun ke atas kota tersebut. Kemudian, seberkas cahaya merah turun dan menyelimuti banyak kontestan di langit di atas kota tanpa dao. 100.000 kultivator yang telah lolos babak sistem gugur dan hampir 1 juta kultivator yang menyandang gelar Jenderal Ilahi dari pembantaian optimis mengaktifkan ki darah dan medali pilihan surga mereka pada saat yang bersamaan. Desir, desir. Kehendak lembah darah membawa para kontestan dan menghilang dari langit di atas kota Daoles, memasuki ruang dalam lembah darah. Su Fang melihat kembali ke gua tempat tinggal di kamar dagang. Dia mengangguk dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ayo pergi. Ayo masuk ke lembah darah. Kemudian, pelindung darah Su Fang melepaskan aura darah dan mengaktifkan token pilihan surga. Bersama dengan Lau, Huo Tianu, dan yang lainnya, mereka tersapu oleh kehendak lembah darah. Di kamar dagang, Xuanxin memandang ke langit tempat Su Fang menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri, hari ketika Su Fang akan bangkit di domain Dewa Jiuxuan tidak lama lagi. Aku juga harus bekerja keras. Aku bisa, jangan sampai tertinggal olehnya. Di langit di atas dojo Sekte Daoles. Mata Dongsuan Zeng bersinar dengan tekad. Medali pilihan surga Jiuxuan adalah kesempatanku. Kali ini, aku harus melampaui Su Fang dan menginjak-injaknya di bawah kakiku. Dongsuan Jun menatap medali pilihan surga yang besar di langit, kebencian muncul di matanya yang dalam. Dia bergumam, Su Fang, jika bukan karena kamu, aku, Dongsuan Jun, akan menjadi seorang jenius yang tinggi dan perkasa di wilayah ilahi Suan Timur. Sekarang, aku telah menjadi bahan tertawaan. Kamu menghancurkan avatarku dan merusak avatarku. Hati Dao, kali ini, lembah darah akan menjadi tempat pemakamanmu. Gu Tianqi menatap pemuda berjubah perak dan berteriak, Dongsuan Hui Huang, jika kau dan aku bertemu di lembah darah, pemuda terkenal ini akan bersaing denganmu. Beranikah kau menerima tantangan ini? Anda, Dongsuan Hui Huang tersenyum menghina dan memandang ketiga kultivator muda tidak jauh dari situ. Tujuan orang terkenal ini adalah untuk melampaui mereka. Dongsuan Lai, Dongsuan Qianyang, Dongsuan King Yue. Tatapan Gu Tianqi sedikit bergeser. Kill 11. Ketiganya adalah keberadaan yang mempesona, seolah-olah ditutupi lapisan lingkaran cahaya. Dengan penglihatan biasa, seseorang hanya bisa melihat wajah mereka secara samar-samar. Aura mereka hanyalah ilusi, seolah-olah mereka telah menyatu dengan dunia tanpa dao. Kebohongan Dongsuan. Dongsuan Qianyang. Dongsuan King Yue. Ketiganya adalah eksistensi misterius dan kuat dari paviliun surgawi mendalam timur.
Peringkat mereka di pavilion melampaui Dongsuan Hui Huang, masing-masing berada di peringkat ketiga, keempat, dan kelima. Ketiganya adalah murid langsung Daosu, dan status mereka satu tingkat lebih tinggi dari Dongsuan Hui Huang. Bagi murid biasa pavilion surga, mereka ada dalam legenda. Mampu melihat wajah asli mereka sudah cukup membuat mereka bersemangat. Bagi para penggarap biasa, mereka adalah bintang yang tinggi. Bahkan Gu Tianqi, murid teratas dari 3 sekte mendalam yang berdaulat, mau tidak mau mengakui inferioritasnya. Bahkan tujuan Dongsuan Hui Huang adalah melampaui mereka bertiga. Dua murid teratas pavilion surga bahkan lebih misterius dan kuat. Konon mereka berdua bukanlah murid langsung Dongsuan Daosu, melainkan murid langsungnya. Mereka dibudidayakan dengan hati-hati oleh Daosu dan bahkan merupakan sosok tak tertandingi yang akan mengambil alih posisi Dongsuan di masa depan. Dikatakan bahwa mereka berdua sedang berlatih di domain dewa lain ketika seleksi surga Jiuxuan dimulai. Mungkin mereka sedang berlatih di domain dewa lain untuk berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuxuan. Tidak ada yang bisa melampaui para jenius dari pavilion surgawi mendalam timur ini. Jika aku tidak bisa, Su Fang pasti juga tidak bisa. Gu Tianqi menghela nafas tak berdaya dan kemudian mengaktifkan tubuh iblis darah dan token pilihan surga untuk memasuki ruang batin lembah darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para jenius kuat lainnya dari pavilion surgawi mendalam timur dan 3 sekte mendalam berdaulat juga tersapu oleh kehendak lembah darah. Segera, langit di atas kota Daoles menjadi kosong, dan kemauan kuat serta aura pembunuh dari lembah darah juga menghilang. Su Fang muncul di ruang lembah darah. Kekuatan belenggu yang familiar dan Bloodfin aura yang kuat langsung menyelimutinya. Dia mengaktifkan tubuh iblis darahnya dan mendarat di pegunungan. Dia melepaskan Bloodfin auranya dan dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan lembah darah. Dia menoleh. Lembah darah saat ini sangat berbeda dari terakhir kali dia memasukinya. Tidak ada lagi kota pembantaian bintang di lembah darah, melainkan ruang luas berwarna merah darah. Tempat itu sunyi dan penuh dengan pembunuhan dan kematian. Bintang besar berwarna merah darah tergantung tinggi di langit berwarna merah darah. Itu seperti matahari ilahi yang melepaskan cahaya merah darah yang menyelimuti seluruh ruangan. Aura iblis darah yang memenuhi ruang lembah darah 10 kali lebih kuat dibandingkan saat Su Fang berada di kota pembantaian bintang kedua. Itu adalah belenggu bagi para penggarap, tetapi pada saat yang sama, itu memiliki manfaat luar biasa untuk mengolah tubuh iblis darah. Luo, Qin Heng, dan orang lain yang memasuki ruang lembah darah bersama Su Fang tidak berada di sisi Su Fang. Jelas sekali, mereka secara acak dikirim ke lembah darah. Durasi kompetisi elit adalah 10.000 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Apalagi semakin jauh saya melangkah, semakin banyak poin yang saya peroleh dari peserta lain. Poin yang didapat dari membunuh monster darah itu pasti akan sangat murah hati. Su Fang sudah memiliki rencana yang matang di dalam hatinya. Oleh karena itu, ia tidak terburu-buru mencari target untuk memperoleh poin. Kompetisi elit tidak sulit bagiku. Tujuanku adalah final. Oleh karena itu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan tubuh iblis darahku terlebih dahulu. Dengan cara ini, aku akan memiliki peluang lebih besar untuk menang di final. Su Fang menemukan puncak gunung dengan Bloodfin aura yang kuat. Dia mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati dan membuka gua sementara di tebing.